terima menjadi dokter di PT PHC dan ditempatkan di Klinik Occupational Health and Industrial Hygiene atau OAIH PT PHC, merupakan salah satu perusahaan K3 PT Pertamina EP4 Cepu. Manajemen PT PHC membenarkan Susanto melamar dan menjadi pekerja waktu tertentu atau dokter kontrak di PT PHC. Adanya pemalsuan data ini. Apa yang dilakukan oleh teman-teman klinik ini, yaitu melakukan verifikasi atau validasi ke websitenya Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Dari situ baru ketahuan ternyata foto yang tertera di website itu beda dengan foto dengan fisik YBS Susanto ini. Dokter korban pemalsuan dokumen angkat bicara terkait kasus yang menimpanya. Dokter bernama Anggi Yurikno kaget karena dokumen pribadinya digunakan seorang dokter gadungan. Anggi Yurikno merupakan seorang dokter yang bekerja di Puskesmas Warnasari, Penggalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Anggi mengaku tidak pernah mengupload dokumen pribadinya ke media sosial dan tidak mengetahui dari mana pelaku mendapatkan dokumen pribadinya. Itu waktu dokter Ika dari PHC menghubungi saya, baru tahu kalau ada apa yang mencatut nama saya gitu. Sama pelakunya kenal atau gimana? Oh, sama pelaku saya nggak kenal sama sekali itu. Kalau dikabarin sama dokter Ika itu kapan? Oh, kisaran bulan Juni. Juni ya? Bulan Juni tahun ini. Berarti dokter juga sudah sempat jadi saksi di persidangan? Ya, sudah di hari Senin kemarin. Senin kemarin dipanggil sama sama Kejaksaan Jawa Timur Tanjung Perak ya. Susanto, dokter gadungan yang kini tengah menempuh kasus hukum, ternyata pernah menjadi dokter di 3 instansi, yaitu sebagai dokter Puskesmas Gabus, Kepala PTD PMI, dan menjadi direktur rumah sakit swasta di Kabupaten Grobogan. Menurut Jatmiko, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Grobogan, Susanto dipastikan tidak pernah tercatat sebagai dokter. Susanto ketahuan memalsukan data, kemudian Susanto mengundurkan diri. Jadi saya pernah mendapatkan informasi. Di sana dinyatakan bahwa ternyata dia melakukan penipuan. Akhirnya ketahuan terus divonis, dihukum. Tapi habis itu nggak ada berita kembali. Sebetulnya kalau kita lihat kasusnya Susanto itu sudah lama, ya sekitar 10 tahun lalu lah kalau nggak salah. Dia dulu kan pernah kerja di Rumah Sakit Webulo, terus juga di Puskesmas Gabus, kemudian bergeser ke PMI kurang lebih sekitar 3 tahun, kemudian terus pindah. Kasus Susanto, sang dokter gadungan, kini sudah di meja hijau. Jaksa memastikan Susanto akan segera mendapatkan hukuman karena sudah merugikan banyak pihak. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Komnas Hak Asasi Manusia menyatakan konflik di Pulau Rempang sudah muncul sejak sebelum ditetapkannya proyek strategis nasional di daerah tersebut. Komnas HAM meminta tidak dilakukan penggusuran untuk menyelesaikan kasus ini. Komisioner Komnas HAM, Saurlin Siagian, menyebut konflik di Rempang sudah muncul sejak lama. Selain masalah komunikasi, konflik ini muncul karena ada yang tak beres dengan kebijakan negara. Komnas HAM mendorong pemerintah agar menyelesaikan kasus ini tanpa melakukan penggusuran. Kita lacak seluruh konflik agraria itu nggak jauh-jauh Bapak Ibu. Di tempat yang sama, di lokasi yang sama, dengan orang-orang yang sama. Termasuk Rempang. Rempang itu sebelum PSN juga sudah berdinamika di sana. Dan kebetulan aja tidak mendapatkan perhatian besar. Ada memang problem di kebijakan negara yang perlu didorong untuk dihadirkan. Ya. Bisa juga undang-undang pertanahan yang belum kelar sampai sekarang. Atau undang-undang tentang masyarakat adat misalnya sampai sekarang. Jadi itu problemnya di kebijakan. Jangan menggusur. Kita sama dengan beliau dan tim mereka juga sedang di lapangan saat ini. Kita duga memang ada pengerahan aparat yang berlebihan. Itu obvious, itu jelas ya.
Hari ini warga Pulau Rempang dialog dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Suntana, membahas relokasi. Juru bicara Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan, Suwardi, menegaskan warga tetap menolak relokasi. Kami masyarakat Rempang menerima investasi, kami tidak menerima jika kampung-kampung kami dihilangkan. Artinya sama dengan merusak marwah, harkat, derajat, martabat kami. Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menyelesaikan konflik di Pulau Rempang, Batam. Jokowi menegaskan masalah di Rempang akibat miskomunikasi dan harus bisa diselesaikan tanpa harus menunggu Presiden. Melawan tangkap. Tembak. Ada provokator, tangkap. Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau mengemuka saat terjadi bentrokan antara warga dengan aparat pada Kamis 7 September 2023 lalu. Warga yang menolak proyek Rempang Eco City bentrok dengan petugas yang akan mengukur lahan dan memasang patok di lokasi proyek. Kericuan kembali terjadi pada Senin 11 September 2023 saat warga unjuk rasa di depan kantor Badan Pengusahaan Batam. Massa mendukung warga Rempang yang menolak relokasi kampung adat untuk proyek Rempang Eco City. Demonstrasi yang awalnya berlangsung damai akhirnya ricuh karena massa melempari kantor BP Batam. Dalam peristiwa ini, 43 orang ditangkap karena melakukan perusakan. Ada komunikasi yang mungkin tidak berjalan dengan baik terkait dengan proses rencana relokasi masyarakat yang berada di Pulau Rempang. Peristiwa pada saat keluar penyerangan terhadap BP Batam, perkantoran, kemudian mau tidak mau itu harus kita cegah, kita dorong. Terjadi juga penyerangan terhadap anggota, saat itu kita hanya bertahan sehingga kemudian ada beberapa anggota yang terluka. Terkait dengan peristiwa tersebut, kita mau tidak mau harus melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana anarkis. Kita amankan kurang lebih 43 orang, saat ini kita proses. Namun untuk penyelesaian terkait dengan masalah relokasi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, saat ini kita mengedepankan tindakan yang bersifat lebih persuasif. Terkait kasus di Rempang, Batam, Presiden Joko Widodo meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo segera menyelesaikan. Jokowi menegaskan masalah di Rempang akibat miskomunikasi dan harusnya bisa diselesaikan tanpa harus menunggu Presiden. Berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Saya sudah sampaikan urusannya di mana Rempang. Tadi malam, tengah malam saya gabung Kapolri. Ini salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Urusan kayak gitu sampai Presiden. Presiden Joko Widodo juga menunjuk Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, untuk menyelesaikan konflik di Pulau Rempang, Batam. Bahlil menyebut peristiwa di Rempang terjadi karena ada negara lain yang tidak suka proyek Rempang Eco City berjalan. Itu satu, komunikasi yang kurang bagus. Yang kedua, Bapak Ibu semua, ini wilayah ini pernah diberikan izin 6 perusahaan. Aku jujur aja di dalam ini. Di mana izin itu setelah ditenggarai, diusut-usut bahwa ada terjadi kekeliruan prosedur. Maka kemudian dicabut, Pak Ketua. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi di balik itu semua. Yang ketiga, pendalaman kita harus kita melihat, saya setuju dengan
Pak Haris tadi, Turino tadi, tidak semua negara itu senang dengan Indonesia kalau ini jalan. Warga Rempang menegaskan mendukung proyek pemerintah, namun warga tidak ingin jika proyek tersebut berdampak pada relokasi perkampungan adat yang telah lama mereka tinggali. Pembangunan proyek pemerintah ini kan, kalau dia nggak mengganggu merelokasi kampung, kita mungkin nggak merasa terganggu kalau untuk pembangunan kan. Cuman kalau kampung kita digusur, direlokasi, dipindahkan, kemana lagi kami mau kerja? Kan kalau kita di darat, kita memang hidupnya di laut, nggak akan bisa kita hidup di darat. Kita mulai dari nol lagi, kita nggak tahu tempat yang selalu kita kerja, nggak akan bisa. Boleh jadi kita mati kelaparan dulu. Konflik di Pulau Rempang bermula saat BP Batam berencana merelokasi lebih dari 7.500 jiwa dari 16 kampung adat. Di lokasi itu akan dibangun kawasan industri, jasa, dan pariwisata dengan nama Rempang Eco City yang merupakan proyek strategis nasional tahun 2023. Proyek ini ditargetkan bisa menarik investasi hingga 381 triliun rupiah pada tahun 2080. Warga meminta agar proyek tidak menggusur kampung adat, namun petugas kemudian berupaya mengukur lahan dan memasang patok hingga memicu bentrokan. Tim Liputan, Kompas TV. Kesorotan lain, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengklaim bahwa Ridwan Kamil ditawari Megawati untuk menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Ridwan Kamil disebut Doli juga telah melaporkan soal ini ke Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Ahmad Doli Kurnia menyatakan usai dipanggil Megawati, Ridwan Kamil langsung menemui Erlangga. Ridwan menyampaikan soal tawaran jadi bacawa pres Ganjar. Menurut Doli, Erlangga tidak mempermasalahkan pertemuan RK dengan Megawati. Namun untuk masalah Pilpres, Golkar sudah punya keputusan mengusung Erlangga sebagai capres atau cawapres. Ya, kami kan dapat informasi itu dari Pak Ridwan Kamil yang setelah ketemu Bu Mega, Pak Ridwan Kamil ketemu Pak Erlangga menyampaikan bahwa Pak Ridwan Kamil dipanggil Bu Mega, kemudian ditawarkan. Nah, Pak Erlangga waktu itu menyampaikan, pertama silaturahim itu kan bagus-bagus saja. Ya, ada orang mengundang, apalagi orang sekali bertemu Mega gitu kan nggak semua orang bisa ketemu Mega gitu. Jadi bagus aja kalau misalnya dipanggil kemudian diterima silaturahim. Tetapi kalau untuk urusan Pilpres kan Golkar kan sudah punya keputusan ya. Keputusannya apa? Pertama kalau bicara tentang soal capres atau cawapres itu namanya masih tunggal, itu nama Pak Erlangga Hartarto. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menegaskan Ridwan Kamil disiapkan untuk maju menjadi gubernur, bukan cawapres. Erlangga menyatakan Ridwan Kamil bakal diusung untuk maju pada pemilihan gubernur. Untuk daerahnya, Erlangga menyebut Ridwan Kamil bisa memilih sendiri. Namun, Golkar menginginkan RK maju di Pilgub Jawa Barat lagi. Sebelumnya Ridwan Kamil santer dikabarkan berpotensi jadi bacawa pres di Pilpres. Isu muncul usai RK bertemu Megawati dan Prabowo. Pak RK posisinya sebagai gubernur. Ya, nanti. Gubernur, apakah Pak RK sendiri yang pilih? Jawa Barat. Namun di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melkias Markus Mekeng meminta Partai Golkar realistis menyangkut Ridwan Kamil yang digadang-gadang jadi bakal cawapres Ganjar Pranowo oleh PDI Perjuangan. Mekeng menyebut Partai Golkar akan realistis terkait potensi Ridwan Kamil jika Erlangga tidak jadi bakal cawapres. Lewat pernyataan tertulis kepada Kompas TV, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melkias Markus Mekeng menyatakan kader dan akar rumput partai akan kecewa jika kader Golkar tidak jadi cawapres Prabowo Subianto. Menurut Mekeng, hal ini akan berdampak pada konsolidasi pemenangan di Pilpres. Padahal pada saat yang sama, menurut Mekeng ada kader Golkar lain, Ridwan Kamil, yang punya kans besar untuk diusung jadi cawapres.
Kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Melkias Markus Mekeng menyebut Partai Golkar kan punya kader Ridwan Kamil yang bisa maju pada kontestasi Pilpres ini. Semoga partai ya akan berpikir realistis dan pakai akal sehat untuk mendorongnya. Saiful Mujani Research Center atau SMRC merilis survei simulasi pasangan bakal capres dan bakal cawapres. Dalam survei SMRC terakhir melalui telepon, pasangan Anies Muhaimin 16,5%, Ganjar Kamil 35,4%, sementara Prabowo Erik 31,7%. SMRC mengklaim simulasi ini untuk menguji survei siapa penantang pasangan Anies Muhaimin yang telah lebih dulu deklarasi. Dalam survei yang digelar 5-8 September lalu, SMRC menyimulasikan jika Ganjar dipasangkan dengan Ridwan Kamil dan Prabowo dipasangkan dengan Erick Thohir. Meski demikian, SMRC menyebut survei ini hanya jadi pengantar untuk survei nasional setelah deklarasi seluruh pasangan. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar 16,5%, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil 35,4%. Prabowo Subianto, Erick Thohir 31,7, ya. Kalau kita belum pernah membuat simulasi Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Oleh karena itu kita tidak bisa membandingkan apakah sentimen pemilih di waktu survei dilakukan itu positif atau negatif. Sandiaga Uno menanggapi hasil survei SMRC yang menempatkan pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil menduduki posisi teratas. Sandi mengaku tetap solid mendukung siapapun yang bakal mendampingi Ganjar Pranowo. Dalam survei SMRC pada 5-8 September, Ganjar Ridwan Kamil mendapatkan 35,4%, Anies Muhaimin 16,5%, dan Prabowo Erik 31,7%. Survei ini menguatkan nama Ridwan Kamil menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Komnas Hak Asasi Manusia menyatakan konflik di Pulau Rempang sudah muncul sejak sebelum ditetapkannya proyek strategis nasional di daerah tersebut. Komnas HAM meminta tidak dilakukan penggusuran untuk menyelesaikan kasus ini. Komisioner Komnas HAM, Saurlin Siagian, menyebut konflik di Rempang sudah muncul sejak lama. Selain masalah komunikasi, konflik ini muncul karena ada yang tak beres dengan kebijakan negara. Komnas HAM mendorong pemerintah agar menyelesaikan kasus ini tanpa melakukan penggusuran. Kita lacak seluruh konflik agraria itu nggak jauh-jauh Bapak Ibu. Di tempat yang sama, di lokasi yang sama, dengan orang-orang yang sama. Termasuk Rempang. Rempang itu sebelum PSN juga sudah berdinamika di sana. Dan kebetulan aja tidak mendapatkan perhatian besar. Ada memang problem di kebijakan negara yang perlu didorong untuk dihadirkan. Ya. Bisa juga undang-undang pertanahan yang belum kelar sampai sekarang. Atau undang-undang tentang masyarakat adat misalnya sampai sekarang. Jadi itu problemnya di kebijakan. Jangan menggusur. Kita sama dengan beliau dan tim mereka juga sedang di lapangan saat ini. Kita duga memang ada pengerahan aparat yang berlebihan. Itu obvious, itu jelas ya. Hari ini warga Pulau Rempang dialog dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Suntana, membahas relokasi. Juru bicara Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan, Suwardi, menegaskan warga tetap menolak relokasi. Kami masyarakat Rempang menerima investasi, kami tidak menerima jika kampung-kampung kami dihilangkan. Artinya sama dengan merusak marwah, harkat, derajat, martabat kami. Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menyelesaikan konflik di Pulau Rempang, Batam. Jokowi menegaskan masalah di Rempang akibat miskomunikasi dan harus bisa diselesaikan tanpa harus menunggu Presiden. Melawan tangkap. Tega. Ada provokator tangkap. Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau mengemuka saat terjadi bentrokan antara warga dengan aparat pada Kamis 7 September 2023 lalu.
Warga yang menolak proyek Rempang Eco City bentrok dengan petugas yang akan mengukur lahan dan memasang patok di lokasi proyek. Kericuan kembali terjadi pada Senin, 11 September 2023 saat warga unjuk rasa di depan kantor Badan Pengusahaan Batam. Massa mendukung warga Rempang yang menolak relokasi kampung adat untuk proyek Rempang Eco City. Demonstrasi yang awalnya berlangsung. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan sampai Indonesia malam. Hari ini Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera menggelar musyawarah di kantor DPP PKS Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Rapat ini digelar memutuskan apakah akan mendukung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres untuk Anies. Musyawarah berlangsung tertutup dihadiri jajaran Majelis Syuro PKS Jumat siang. Hasil keputusan Majelis Syuro akan disampaikan jajaran pengurus PKS petang ini. Musyawarah Majelis Syuro PKS jadi tidak lanjut pertemuan Muhaimin Iskandar dengan pengurus pusat PKS Selasa 12 September lalu. Anies dan Imin telah hadir di kantor DPP PKS pada Jumat sore. Kita lihat saja, sekarang udah hampir selesai, ya. Nanti diumumkan, jangan saya sekarang umumkannya. Yang umumkannya nanti timnya, tapi ini tamunya udah datang. Kalau dari Caimin, kalau lihat jalan suroknya, kayaknya ahlan wasahlan. Udah gitu aja lah. Model cukup. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menghadiri undangan rapat Majelis Syuro PKS pada Jumat sore. Muhaimin mempresentasikan pandangannya soal Indonesia ke depan di hadapan kader PKS. Muhaimin Iskandar diundang oleh PKS mempresentasikan pemikiran yang di depan Majelis Syuro PKS di kantor DPP PKS. Undangan ini menghasilkan keputusan PKS apakah menerima Muhaimin sebagai bakal calon wakil dari Anies dalam Pilpres atau tidak. Memberikan berbagai pemikiran mungkin supaya menjadi pertimbangan. Ya, moga-moga PKS mau menerima saya. Bersama Mas Anies juga? Saya belum tahu. Perkembangan terkini proses rapat Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera terkait penentuan pasangan bakal cawapres Anies Baswedan, jurnalis Kompas TV Asri Gunawan akan melaporkan dari kantor DPP PKS. Asri, jadi diterima nggak sama PKS ini Caimin dengan Anies? Ya, hingga saat ini belum ada pernyataan atau keterangan dari Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera terkait dengan hasil rapat hari ini. Karena memang tadi disampaikan oleh Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi bahwa rapat ataupun juga musyawarah Dewan Majelis Syuro ini masih berlangsung pada pukul 17 waktu Indonesia Barat tadi, sehingga kurang lebih 45 menit yang lalu. Dan tadi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga baru tiba di kantor DPP PKS pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, sehingga memang belum ada informasi yang disampaikan, baik itu terkait apa yang digali, apa yang dipertimbangkan, dan juga apa keputusan yang diambil dari rapat hari ini. Tapi kalau kita mengutip sedikit tadi yang disampaikan oleh Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi yang menyebutkan bahwa kalau dilihat dari jalannya rapat Majelis Syuro ini ada ahlan wa sahlan, atau yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya selamat datang. Nah, ini bisa menjadi kode atau sinyal positif selamat datang kepada Caimin atau Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di PKS, ataupun juga ini apakah sebagai bentuk dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera terhadap Caimin begitu. Dan kalau kita mengulas juga terhadap beberapa pertemuan atau agenda sebelumnya di hari Selasa lalu, Caimin ini melakukan konsolidasi ke Partai Keadilan Sejahtera, kemudian juga didampingi oleh partai-partai koalisi perubahan yakni Nasdem yang juga hadir pada saat itu. Dan tadi dari juru bicara Anies Baswedan Sudirman Said juga menyebut ada kesan yang sangat diingat begitu saat pertemuan tersebut, bahwa pada tanggal 12 September atau pada hari Selasa lalu dari Presiden PKS Ahmad Syahiku ini sempat menginisiasi untuk kemudian menyanyikan lagu Yalal Waton, atau ini yang memang sangat identik dengan Nahdlatul Ulama. Ini yang menjadi kesan tersendiri, menjadi yang diingat oleh
pihak Anies maupun juga oleh Caimin. Dan hari ini dari musyawarah atau rapat Majelis Syuro nantinya akan menghasilkan dan menentukan apa arah dukungan PKS dan apakah PKS ini merestui Caimin atau Muhaimin Iskandar sebagai pendamping Anies Baswedan dan nantinya akan berkontestasi pada Pilpres 2024. Kita masih nantikan bersama Livi dan juga saudara apa kemudian nanti akan ditentukan oleh Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Livi ya. Asri Gunawan, terima kasih laporan Anda. Kita akan nantikan seperti apa hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Apakah menerima Muhaimin Iskandar sebagai wakil dari Anies Baswedan ataukah tidak dan terbuka koalisi lain, kita belum tahu nanti. Terima kasih laporan Anda. Saudara, seusai jeda di Sapa Indonesia Malam, aksi tipu-tipu Susanto, dokter gadungan terbongkar. Ia terancam hukuman 4 tahun penjara. Dalam kasus penipuan, tak hanya sekali, ternyata Susanto sudah menjalankan aksi penipuan sampai 7 kali. Kita bahas usai jeda. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Minum 1 kaplet Canalflex setiap hari bila perlu. Canalflex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Canalflex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin sop kapsul. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Nggak enak? Iya, kayak ada manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas. Memberi rasa aman dalam berbisnis, keleluasaan dalam bertransaksi, serta kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Untuk bisnis tanpa batas, buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Pang Soko. Saudara, aksi penipuan yang dilakukan dokter gadungan Susanto terbongkar. Susanto dijerat pasal penipuan dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Pria bernama Susanto menjadi dokter gadungan di Rumah Sakit PHC Surabaya, Jawa Timur selama 2 tahun. Penyamaran pria tamatan SMA itu terbongkar usai pegawai rumah sakit curiga adanya kejanggalan dalam data identitas Susanto. Susanto kini tengah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Surabaya dan terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara dalam kasus penipuan. Itu kalau ancaman hukuman dari pasal 378 KUHP ini adalah maksimal 4 tahun. Tentu berdasarkan fakta-fakta di persidangan dengan dilakukannya berkali-kali. Kalau dia yang sudah divonis itu hanya 1 kali. Cuma berdasarkan fakta di persidangan, berdasarkan keterangan terdakwa sendiri, dia itu sudah melakukan hampir 7 kali dengan ini. Susanto sudah 2 tahun menjadi dokter gadungan di Rumah Sakit PHC. Bukan sekali ini saja Susanto menjadi dokter gadungan. Pria ini sudah 7 kali melakukan aksinya dengan modus yang sama.
Residivis penipuan ini sempat divonis 20 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Kandangan, Kalimantan Selatan pada 2006 lalu. Saat melamar menjadi dokter di Rumah Sakit PHC Surabaya, Susanto mencuri data pribadi seorang dokter di Bandung yang didapatnya dari Facebook. Susanto mengganti foto di dokumen yang ia curi dan mengirimkan surat lamarannya melalui email. Aksi penipuannya terbongkar saat perusahaan akan mengurus perpanjangan kontrak di bulan April-Mei 2023. Data yang disalahgunakan oleh Susanto milik Anggi Yurikno, dokter di Puskesmas Warnasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Anggi baru tahu dokumennya disalahgunakan setelah Susanto ditangkap polisi. Ia mengaku tidak pernah mengupload dokumen pribadinya ke media sosial dan tidak mengetahui dari mana pelaku mendapatkan dokumen pribadinya. Anunya sih pastinya tuh waktu dokter Ika dari PHC menghubungi saya, baru tahu kalau ada yang mencatut nama saya gitu. Ya itulah, kalau data ya saya nggak terlalu tahu ya proses dia dapatnya tuh, cuman kalau dari pengakuannya sih dapatnya itu dari Facebook ya. Mungkin karena sekarang kan memang banyak ya kayak penjualan data di Facebook ya. Kalau dari saya yang upload, nggak mungkin sebodoh itu dong kita nge-upload foto barang. Nggak pernah saya merasa upload. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Adib Kumaydi, menyebut munculnya kasus tersebut lantaran terabaikannya proses kredensial dalam rekrutmen tenaga medis atau tenaga kesehatan. Di dalam setiap proses kredensialing atau penerbitan rekomendasi izin praktek, itu selalu melibatkan ID cabang setempat. Jadi kalau ada dokter yang ingin berpraktek di dalam satu wilayah, atau dia mendapatkan satu penugasan klinis atau clinical appointment atau clinical privilege, maka dia masuk di dalam satu proses yang namanya masuk di KRIP, Komite Rekomendasi Praktek, dengan proses kredensial di internal. Susanto sempat menikmati profesinya sebagai dokter di Rumah Sakit PHC selama 2 tahun. Penyamaran Susanto berakhir saat aksinya terbongkar oleh pegawai saat melakukan operasi sesar. Saat dicek, foto Susanto berbeda dengan data di Konsil Kedokteran Indonesia. Apa yang dilakukan oleh teman-teman klinik ini, yaitu melakukan verifikasi atau validasi ke website-nya Konsil Kedokteran Indonesia, KKI. Dari situ baru ketahuan ternyata foto yang tertera di website itu beda dengan foto dengan fisik YPS Susanto ini. Kasus Susanto, sang dokter gadungan, kini sudah di meja hijau. Jaksa memastikan Susanto akan segera mendapatkan hukuman karena sudah merugikan banyak pihak. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, seorang pria lulusan sekolah menengah atas di Surabaya, Jawa Timur, Susanto, menipu PT Pelindo Husa dan Citra atau PHC. Ia menyaru sebagai dokter dan melakukan aksi tersebut selama 2 tahun. Bukan sekali ini saja Susanto menjalankan aksinya, dia sudah 7 kali menipu dan pernah dipenjara 20 bulan. Bagaimana Ikatan Dokter Indonesia mencegah kasus ini agar tak terulang? Kita akan bahas bersama anggota Biro Hukum, Pembinaan dan Pembelaan anggota PBID, Dewa Nyoman Sutayana. Dokter Dewa, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Dokter Dewa, laporan ke ID soal kasus ini sejauh ini seperti apa? Ya, jadi laporan yang masuk kepada ID sebenarnya tidak masuk secara langsung kepada ID ya, karena pada dasarnya kan yang bersangkutan bukan dokter, jadi bukan anggota. Tapi kemudian karena di pemberitaan sudah mulai muncul, akhirnya kemudian ID juga merespon. Oke, Dokter Dewa, kalau kita lihat kan pelaku bisa kemudian menduplikasi sertifikat, mengganti nama sampai foto, dan kemudian menjadikan ini pekerjaan. Sebetulnya proses untuk rekrutmen dokter itu apakah kemudian bisa katakanlah diketahui ID atau semacamnya, mereka bisa punya beberapa tempat untuk praktik, itu seperti apa sebetulnya? Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau memang proses awalnya itu memang harus biasanya pada umumnya adalah melibatkan ID di dalam hal rekomendasi. Ya, jadi setiap dokter yang mau berpraktek itu biasanya mendapatkan rekomendasi, kemudian dari rekomendasi itulah sebenarnya proses kredensial yang pertama. Dari proses kredensial itu akan diverifikasi terkait dengan ijazah-ijazah, kemudian track record-nya seperti apa, pendidikan, background pendidikannya dan lain sebagainya. Itu biasanya memang di tingkat dari ID.
Nah, kemudian setelah itu berlanjut ke tingkat di rumah sakit yang pada dasarnya itu pada prinsipnya sama, kurang lebih melakukan hal yang kurang lebih sama. Jadi istilahnya semacam double check seperti itu. Artinya untuk menjadi seorang dokter yang kemudian benar-benar dokter masuk ke rumah sakit itu memang melalui tahapan-tahapan yang berlapis seperti itu. Lazimnya rumah sakit juga berkoordinasi dengan ID dalam merekrut dokter atau seperti apa? Ya, SIP itu biasanya mendapatkan rekomendasi dari OP, organisasi profesi dalam hal ini ID. Ya, di dalam proses rekomendasinya itu juga akan dikredensial seperti itu. Jadi kalau misalnya proses kredensial ini berkurang, tidak dilakukan, nah potensi-potensi seperti itu akan lebih besar terjadinya potensi-potensi seperti ini. Baik. Tapi yang jelas begini, yang perlu saya sampaikan bahwa pelaku ini itu pada dasarnya bukan dokter, sehingga namanya pun tidak mungkin ada di dalam database ID. Karena bukan anggota ID, begitu. Betul. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan besar kan bagaimana kemudian proses cek-recek rumah sakit, bagaimana kemudian mereka bisa memverifikasi dokternya satu persatu sehingga kemudian tidak terjadi kasus serupa karena kan membahayakan pasien tentu ke depannya. Apa yang kemudian bisa dilakukan dari pasca kejadian ini, Dr. Dewa? Ya, sebaiknya sih memang ada koordinasi ya antara dari perusahaan dengan organisasi profesi dalam hal ini ID. Jadi bisa bentuk verifikasinya sebenarnya cukup mudah, salah satunya adalah dengan mencari di database. Database dari ID sendiri kan ada tuh, tinggal bisa diakses atau melalui konsil kedokteran. Jadi melalui website itu tinggal dicari namanya, ada nggak di dalam keanggotaan ID, atau misalnya apakah dia seorang dokter apa bukan, terregistrasi apa tidak, itu bisa dicek di situsnya Konsil Kedokteran Indonesia. Nah, itu adalah proses-proses verifikasi yang sebenarnya cukup simpel gitu. Tetapi memang harus dipahami juga bahwa dalam situasi tertentu, dalam hal ini COVID ya, waktu itu kejadian adalah COVID, memang proses-proses itu bisa saja dilakukan, tetapi waktu pada saat tatap muka itu kan digantikan dengan daring. Nah, ini menurut saya adalah suatu celah, padahal sebenarnya secara sistem baik dalam organisasi profesi maupun di rumah sakit itu sangat ketat. Tapi mungkin karena keterbatasan tatap muka dan sebagainya sehingga menyebabkan adanya celah. Dan itu dimanfaatkan oleh yang bersangkutan, begitu. Oke, kalau terjadi kasus seperti ini, Dr. Dewa, apakah kemudian ID bisa menelusuri korban-korban atau mantan pasien untuk mengecek apakah ada tindakan malpraktik dari yang bersangkutan? Ini masuk ke dalam wewenang ID nggak ya? Ini, jadi kalau wewenang ID adalah ketika terkait dengan anggota, artinya terkait dengan profesi kedokterannya. Sedangkan seperti yang saya sampaikan tadi, yang bersangkutan ini pada dasarnya bukan dokter. Jadi jelas itu tidak diwenang, tapi ID pada dasarnya siap berkolaborasi terkait dengan tracing-tracing yang dibutuhkan. Seperti itu. Oke, Dokter Dewa, ini pertanyaan terakhir. Ini kan pelaku kemudian mengambil data dari dokter yang kemudian menjadi korban ini kan lewat laman Facebook, koreksi saya kalau salah. Semudah itukah kemudian bisa dipalsukan ijazah, katakanlah SIP begitu? Ya. Jadi begini, di zaman sekarang itu kan kecanggihan teknologi juga sudah banyak. File-file itu kan tidak lagi harus di dalam bentuk kertas atau konvensional berkas gitu ya. Artinya bisa di scanning dalam bentuk scan. Nah, dalam teknologi yang sekarang kan mengubah, mengedit dan sebagainya kan sangat-sangat dimungkinkan. Sehingga tetap saja, makanya saya bilang adanya celah itu memang karena proses-proses itu dilakukan secara daring dan pengiriman filenya secara elektronik. Nah, itu menjadi titik masuk karena file-file tersebut sangat berpotensi sekali untuk dimodifikasi secara manipulatif begitu. Baik, terima kasih Dr. Dewa telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Ya, terima kasih, sama-sama. Saudara, konflik agraria di Batam mengemuka, warga Rempang menolak direlokasi dari kampung adat yang telah lama mereka tempati. Bagaimana mengurai konflik agraria di Pulau Rempang, Batam, kita bahas usai jeda. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru.
Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas. Memberi rasa aman dalam berbisnis, keleluasaan dalam bertransaksi, serta kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Untuk bisnis tanpa batas, buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana, buruan beli, bisa gratis better lagi. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Konflik antara warga dengan aparat di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau yang terjadi beberapa waktu lalu masih jadi pembicaraan. Konflik agraria muncul akibat penolakan warga terkait pembebasan lahan. Pemerintah akan berencana merelokasi warga yang tinggal sejak lama di kampung adat Rempang. Di lokasi tersebut akan dibangun Rempang Eco City yang nilai investasinya 381 triliun rupiah hingga 2080. Investasi Rempang Eco City 381 triliun ini kemudian yang jadi polemik. Tercatat 16 kampung Melayu tua Rempang akan direlokasi untuk pembangunan Rempang Eco City yang diproyeksi jadi pusat kegiatan industri perdagangan dan wisata. Bagaimana duduk perkara kasus Rempang ini? Benarkah konflik ini muncul karena ada yang tak beres dengan kebijakan negara? Kita bahas usai jeda.
Konflik lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau muncul saat warga dan aparat bentrok pada Kamis 7 September 2023 lalu. Warga bentrok dengan aparat yang akan mengukur lahan dan memasang patok di lokasi proyek Rempang Eco City. Kericuan kembali terjadi pada Senin 11 September 2023 saat warga berunjuk rasa di depan kantor Badan Pengusahaan Batam. Massa mendukung warga Rempang yang menolak relokasi kampung adat untuk proyek Rempang Eco City. Hari ini, warga Pulau Rempang berdialog dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Suntana untuk membahas relokasi. Juru bicara Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan atau Keramat, Suardi menegaskan, warga tetap menolak relokasi. Kami masyarakat Rempang menerima investasi. Kami tidak menerima jika kampung-kampung kami dihilangkan. Artinya sama dengan merusak marwah, harkat, derajat, martabat kami. Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian menyebut konflik di Rempang sudah muncul sejak lama. Selain masalah komunikasi, konflik ini muncul karena ada yang tidak beres dengan kebijakan negara. Komnas HAM menyatakan tidak boleh ada penggusuran dalam menyelesaikan konflik Rempang. Kalau kita lacak seluruh konflik agraria itu nggak jauh-jauh Bapak Ibu. Di tempat yang sama, di lokasi yang sama, dengan orang-orang yang sama. Termasuk Rempang. Rempang itu sebelum PSN juga sudah berdinamika di sana. Dan kebetulan aja tidak mendapatkan perhatian besar. Ada memang problem di kebijakan negara yang perlu didorong untuk dihadirkan. Ya. Bisa juga undang-undang pertanahan yang belum kelar sampai sekarang. Atau undang-undang tentang masyarakat adat misalnya sampai sekarang. Jadi itu problemnya di kebijakan. Jangan menggusur. Kita sama dengan beliau dan tim mereka juga sedang di lapangan saat ini. Kita duga memang ada pengerahan aparat yang berlebihan. Itu obvious, itu jelas ya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan masalah di Rempang akibat miskomunikasi dan harus bisa diselesaikan tanpa harus menunggu Presiden. Berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Sudah sampaikan urusan yang di mana Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai Presiden. Untuk menyelesaikan konflik ini harus ditelusuri awal mula pengelolaan kawasan Batam termasuk Rempang. Kewenangan PP Batam dalam mengelola Pulau Rempang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973. Pada era Orde Baru, aturan ini memberikan hak pengelolaan pada Badan Otorita Batam atau institusi sebelum PP Batam. Ketentuan pasal 6 ayat 2 huruf A Kepres tersebut menyatakan, seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan hak pengelolaan kepada Ketua Otoritas Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Ketentuan ini muncul untuk mencegah lokasi tanah strategis jatuh kepemilikannya ke tangan investor swasta. Namun di sisi lain, Pulau Rempang juga menyimpan kekayaan sejarah berupa 45 titik kampung tua. Keputusan Wali Kota Batam nomor KPTS 105 tahun 2004 tentang penetapan wilayah perkampungan tua di Kota Batam mengatur kampung tua di Rempang. Salah satu isi keputusannya, terhadap wilayah kampung tua tidak merekomendasikan kepada Otorita Batam untuk diberikan hak pengelolaan. Pemerintah perlu segera mengambil langkah tegas untuk mendudukkan Pulau Rempang antara kepentingan bisnis dengan merawat sejarah. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana mengurai konflik agraria di Pulau Rempang, Batam? Kita akan berbincang dengan juru bicara Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan, Pak Suardi.
Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Ada juga pengajar Jentera Institut, Mbak Bivitri Susanti. Mbak Bibi, selamat malam. Selamat malam. Saya ke Pak Suwardi dulu. Kalau Anda, Pak Suwardi sudah terhubung? Oke, Mbak Bivit dulu deh. Mbak Bivit, jadi gimana Anda melihat konflik di Pulau Rempang ini? Ya, saya kira memang pengerahan aparat keamanan, penggunaan gas air mata, penggunaan kekerasan itu sangat berlebihan. Karena kita harus lihat, memang soalnya adalah konflik lahan. Tapi tadi disebut-sebutkan sebenarnya ada masalah, akar masalahnya itu di mana. Nah, salah satunya tadi disebutkan dalam riset yang dilakukan Kompas bahwa ada hak pengelolaan yang diberikan kepada Otorita Batam tahun 73, ya kemudian nanti berubah. Tapi dari hak pengelolaan itu kan artinya untuk hak-hak masyarakat adat dan juga hak privat, hak miliknya orang-orang yang ada di sana itu tidak bisa ditempelkan di atas hak pengelolaan. Jadi kalau mau ada penerbitan sertifikat harus ada langkah berikutnya. Nah, ini yang sulit sekali untuk dilakukan karena ada hak pengelolaan. Itu satu. Yang kedua juga kalau kita pakai dalil, oh soalnya orang-orang di Rempang sana tidak punya sertifikat, jadi mereka ilegal, jadi bisa digusur. Nah, itu juga tidak adil tuh menurut saya analisis seperti itu. Karena kan sertifikat itu juga dengan konteks bahwa Batam itu sudah dijadikan hak pengelolaan secara umum dan bahwa untuk tanah adat, tanah komunitas itu prosedurnya jauh lebih rumit. Memang tidak semudah kita datang ke BPN terus minta buatkan sertifikat, tidak seperti itu. Jadi memang belum ada upaya dari pemerintah secara khusus untuk membantu secara proaktif, kan tugas pemerintah mestinya itu, mensertifikatkan lahannya orang-orang yang memang sudah ratusan tahun tinggal di situ. Nah, tiba-tiba datang orang yang sudah punya hak dengan alasnya adalah hak pengelolaannya Otorita Batam itu, yang merasa berhak untuk membuat eco-city itu, walaupun kita harus cek ya, sebenarnya kan bukan hanya ekoturismnya, tapi juga mau dibikin pabrik kaca untuk pembangkit listrik tenaga surya. Nah, disitulah yang kemudian agak aneh karena orang yang bahkan tidak tinggal di situ tapi bekalnya selembar sertifikat dibuat oleh hukum dan penegak hukum karena alasan proyek strategis nasional bisa lebih kuat daripada orang yang memang sehari-harinya hidup di situ. Jadi menurut Mbak Bivit ini pemerintah cenderung lebih memihak ke pihak pengembang terkait masyarakat adat yang ada di sana. Betul. Karena kan kita juga harus cek proyek ini masuk ke dalam daftar PSN-nya itu baru, Mbak. Baru. Jadi agak mendadak begitu ya, dan kemudian kita sudah telusuri beritanya bahwa ada penandatanganan dengan salah satu investor luar negeri yang menjanjikan ada pengosongan lahan sampai dengan tanggal sekian bulan Agustus. Jadi ini udah terlambat juga dalam tanda kutip ya, dalam kacamata investor. Jadi memang sudah direncanakan untuk digusur begitu saja untuk kepentingan investasi ini. Jadi memang kalau pakai diksi pengosongan lahan itu udah jelas salah? Salah menurut saya, karena seakan-akan menegaskan bahwa masyarakat di situ memang sama sekali tidak punya hak, jadi harus mengosongkan lahan. Menurut saya ini adalah penggusuran sebenarnya secara Kalau Presiden bilang ini cuma miskomunikasi aja? Nah, ini juga yang saya kira diksi yang menyesatkan publik ya, karena memang kalau kacamatanya perdagangan, tanah ditukar dengan tanah, kita bisa bilang begitu. Tapi kan untuk masyarakat adat ini, untuk kampung-kampung adat ini, tanah itu relasinya bukan cuma properti seperti kita orang-orang yang hidup di perkotaan. Itu penghidupan mereka. Jadi kalaupun mau dipindah, harus ada dialog yang cukup, itu satu. Dan yang saya dengar juga, yang rumah-rumah yang dijanjikan itu sebenarnya belum dibangun. Jadi baru dijanjikan misalnya. Jadi gimana mau direlokasi kalau masih dijanjiin rumah barang yang mau direlokasinya belum ada ya? Saya ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, apa yang DPR dorong setelah melihat konflik di Rempang ini? Ya, pertama begini. Pertama saya ingin bicara prinsipnya dulu supaya kita lebih menempatkan sesuatu nanti pas. Prinsipnya sebenarnya dalam sisi investasi, penduduk setempat haruslah orang yang pertama dan utama dalam menikmati investasi yang bakal masuk. Kalau prinsip ini didapat, nanti pendekatannya akan lebih mudah.
bagaimana mendekati masyarakat situ, menghargai orang di situ, itu akan lebih tepat. Tapi kalau prinsipnya ini nggak dipegang lebih dulu, nanti kita akan salah pendekatan, akan salah metode. Nah, kalau prinsipnya itu penduduk setempat itu harus orang yang pertama dan utama dalam menikmati investasi, berarti kita akan menghargai apa saja yang dari penduduk setempat. Kalaupun melakukan pendekatan negosiasi, kita akan melakukan pendekatan yang bagus, tidak asal, tidak kemudian ingin segera terwujud, ada dialog yang intensif, ada kesediaan untuk mendengar apa maunya mereka, dan sebagainya. Tapi kalau prinsip itu nggak terjadi, nanti pasti pendekatannya akan keliru. Sekarang semua yang tadi diberitakan sudah terjadi, jadi kita mendorong untuk terjadinya rekonsiliasi, mendorong untuk terjadinya dialog ulang dengan penduduk setempat, dan sebenarnya dari sisi pemerintah kemarin kita sempat ada raker dan kita sampaikan ke Menteri Investasi Pak Bahlil. Pak Bahlil juga mengakui dan menghormati hak alas masyarakat setempat yang sudah ada. Dia sebutkan 16 kampung adat yang sudah ada sebelumnya, dan diakui juga bahwa itu sudah ada sejauh hari sebelum rencana investasi itu masuk. Nah, jadi sudah mulai ketemu sebenarnya prinsip-prinsip dasarnya. Pak Bahlil juga menyampaikan tentu harus ada perbedaan antara orang yang sudah lama ada di situ dan orang yang baru masuk karena dengar-dengar mau ada investasi. Karena begini, kalau mau ada investasi besar, Mbak, itu pasti akan banyak interest-interest yang masuk, termasuk kepentingan-kepentingan lokal yang juga akan ikut menumpangi. Kepentingan lokal itu banyak sekali. Kalau ada investor besar masuk, nanti akan ada maklar. Maklar ini bisa berfungsi menjembatani, bisa juga berfungsi sebaliknya. Jadi kita harus urai satu-satu, termasuk yang saya dorong kemarin adalah bagaimana menempatkan adat dan faktor-faktor budaya dalam proses investasi ini. Kita investasi ini harus smooth lah kira-kira itu. Harus smooth lah kira-kira ya. Saya ke Pak Suwardi, sudah bergabung. Pak Suwardi, selamat malam. Iya, selamat malam, Pak. Jadi hasil dialog dengan Polri apa Pak Suwardi tadi, Pak Suwardi? Tadi hasil dialog yang kita dapatkan adalah kita menyampaikan selama ini tidak pernah ada koordinasi yang benar yang mengarah ke tepat sasaran. Alhamdulillah dari beberapa penyampaian kita itu mendapat respon positif dari beliau. Dan insya Allah beliau akan secepatnya melaporkan itu kepada Pak Kapolri dan Presiden. Seperti itu. Lalu terkait lahan yang direlokasi dan akan disediakan pemerintah, lahan penggantinya seperti apa? Kalau untuk lahan relokasi, yang jelas kalau posisi lahannya masih dalam hutan ya. Baru kemarin ada bulldozer menggusur-gusur, jelas sekali sangat tidak terencana dengan baik menurut kita. Namun, ya. Pak Suwardi, ini ada Pak Sarmuji dari DPR. Apa yang ingin disampaikan mewakili rakyat Rempang untuk DPR RI? Oke Pak Sarmuji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Jadi sejauh ini perjuangan kami dari masyarakat adat tempatan yang berada jauh di pinggir kota Batam yang memang selama ini kami sangat-sangat terisolir. Sebenarnya yang kita harapkan adalah memperjuangkan tanah leluhur kami yang memang sudah menjadi yang diamanatkan kepada kami yang hari ini sangat menyedihkan Pak, karena masuknya investasi mengapa rakyat yang lebih daripada 100 tahun lebih itu dipindahkan. Itu yang pertama. Ya. Ya, Pak Sarmuji, responnya singkat Pak Sarmuji. Ya, kami siap untuk memberikan penekanan pada pemerintah tentang faktor-faktor adat dan budaya lokal setempat. Karena
kami paham seperti yang katakan Mbak Bivitri tadi, urusan tanah ini bukan hanya urusan diganti atau enggak, tetapi juga ada kepercayaan terhadap leluhur dan sebagainya. Asal gini, kalau terjadi negosiasi, saya yakin bisa selesai. Ini kan sebenarnya kalau ada negosiasi di antara keluarga sendiri, pasti insya Allah selesai. Yang penting komunikasinya intens dan kita nggak asal cepat. Kalau asal cepat pasti salah pendekatan. Dan tetap mengutamakan warga nomor 1 di sana ya, Pak Iya, Sarmuji. penduduk setempat harus orang yang pertama dan utama menikmati investasi. Terima kasih Pak Sarmuji, Pak Suwardi, dan juga Mbak Bivitri sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara jangan dulu beranjak, usai jeda Sapa Indonesia Malam akan kembali dengan informasi untuk kedua kalinya Indonesia akan jadi tuan rumah ajang balap bergengsi MotoGP. Kawasan wisata Mandalika terus dikembangkan. Rekan saya Cindy Sistiarani akan kembali untuk Anda usai jeda. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Plan Stano Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Gudang pabrik sandal di Jalan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar Jumat siang. Saksi mata menyebut titik api muncul di salah satu sudut gudang. Api kemudian menjalar ke bagian tengah dan membakar tumpukan sandal serta bahan-bahan yang mudah terbakar. Kebakaran disertai beberapa kali ledakan yang membuat warga di sekitar pabrik panik. Petugas dari Pemadam Kebakaran Jakarta Utara mengerahkan kekuatan penuh untuk memadamkan api. Akibat kemarau, ilalang atau tanaman liar di dekat perumahan warga Jumat siang terbakar. Kencangnya angin membuat kobaran api semakin membesar hingga mendekati permukiman warga. Akibat kebakaran, warga sekitar panik dan khawatir akan merembet ke rumah. Api dapat dipadamkan kurang dari 1 jam oleh petugas damkar. 2 truk mengalami kecelakaan lalu lintas di Maros, Sulawesi Selatan. Akibat kecelakaan, muatan truk seberat 10 ton jagung berhamburan ke badan jalan hingga kemacetan arus lalu lintas tidak dapat dihindarkan. Kecelakaan diduga terjadi akibat sopir truk menyetir dalam kondisi mengantuk. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Plan Stano Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Bingung deh, masak apa ya bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilkos. Yuk masak. Sekarang kemasan sachet isinya lebih banyak. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gudame bakar parame. Nah ini, cobain deh. Sedap meresap. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet 1.000 plus bonus resep. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Siapkan diri
untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi? Boleh. Asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Anda kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Siti Susiarani. Saudara, untuk kedua kalinya Indonesia akan menjadi tuan rumah ajang balap bergengsi MotoGP. Fasilitas pendukung di kawasan ekonomi khusus Mandalika juga terus dikembangkan agar penyelenggaraan MotoGP memberikan dampak ekonomi yang positif untuk Indonesia. Kabar baik bagi pecinta balapan kuda besi di Indonesia, khususnya penggemar balap MotoGP. Indonesia bakal kembali menjadi tuan rumah ajang balap kelas dunia MotoGP. Menurut rencana, MotoGP seri 15 dari 20 seri bakal digelar di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 13 hingga 15 Oktober 2023 mendatang. Gelaran MotoGP Mandalika bukan hanya mensukseskan ajang balap semata, namun juga mendorong perekonomian di Lombok. Penyelenggaraan MotoGP diakui Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah membawa pengaruh pada pembangunan. MotoGP is not only about sport event, tapi ini cara yang paling praktis kita membuat perubahan dan memaksa kita untuk mengakselerasi pembangunan di tempat kami. Menjadi tuan rumah dari MotoGP tidak gampang. Dia punya requirement yang tidak bisa ditawar-tawar. Ketika awal Mandalika dipilih sebagai tuan rumah MotoGP, maka syarat dari Dorna itu oke, Anda jadi host dari MotoGP, tapi Anda harus punya rumah sakit kelas dunia. Artinya kami harus memperbaiki rumah sakit kami. Bukan hanya rumah sakit, runway, bandara pun harus diperpanjang. Pemerintah menyebut terus memacu berbagai pembangunan fasilitas di Mandalika. Setelah rampungnya pembangunan sirkuit, berbagai fasilitas lainnya diselesaikan sebagai bagian dari visi pemerintah menjadikan Mandalika, Lombok, sebagai kawasan ekonomi khusus untuk sport dan entertainment. Lalu kita juga mendorong lagi yang namanya investasi nanti dari pihak swasta. Ya, ada tempat berkuda internasional, ada lapangan golf, ada juga hotel yang akan dibangun di sana. Artinya apa? Bahwa ini keberlanjutan yang kita harapkan seperti cita-cita yang waktu itu disepakati oleh pemerintah pusat dan daerah, bahwa Mandalika ini ada keunikan, yaitu menjadi tentu kawasan ekonomi khusus para wisata untuk entertainment dan olahraga. Pihak Mandalika Grand Prix Association menyebut akan belajar dari penyelenggaraan MotoGP sebelumnya di Mandalika agar penyelenggaraan kedua kalinya Oktober mendatang lebih sukses. MotoGP diyakini dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar dari perputaran uang di Mandalika. Semuanya belajar dari tahun lalu, di sini kami perbaiki untuk lebih memudahkan orang mendapatkan experience menghadiri ajang perhelatan MotoGP 2023. Jadi ajang MotoGP ini ada financial benefit bagi kami di perusahaan MPPA, dan tentunya yang sangat besar adalah economic benefit, dampak perputaran uang ekonomi di Mandalika, di Lombok,
Penyelenggaraan MotoGP seri 15 di Mandalika akan membuat Indonesia akan kembali menjadi sorotan dunia. Harapan besar, MotoGP di Mandalika bukan hanya sekedar tontonan seru, tapi juga berdampak bagi ekonomi masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang balap motor bergengsi dunia MotoGP. Bagaimana persiapannya dan bagaimana kesiapan fasilitas sarana pendukung destinasi wisata di Mandalika sebagai kawasan ekonomi khusus? Kita akan berbincang dengan Direktur Utama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, Ari Respati, dan Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong. Selamat malam, Pak Usman, Pak Ari. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Ari, persiapan penyelenggaraan MotoGP Oktober mendatang untuk kedua kalinya Indonesia jadi tuan rumah. Persiapannya bagaimana? Ya, terima kasih sebelumnya. Kami di TDC adalah bagian dari InJourney, bagian dari BUMN, mempunyai komitmen untuk terus memberikan kelengkapan dari infrastruktur, kelengkapan dari fasilitas untuk penyelenggaraan event-event yang ada di sirkuit kami, di sirkuit Pertamina Mandalika International Circuit. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk MotoGP saja. Dan belajar dari pengalaman-pengalaman yang berjalan tahun-tahun sebelumnya, itu memang banyak hal-hal yang memang belum sempurna, banyak hal-hal yang memang belum selesai dari sisi fasilitas. Mengingat pada saat itu, pada saat proyek penyelesaian pun itu masih dalam kondisi COVID-19. Jadi bayangkan pada saat masih kita berupaya menyelesaikan COVID-19, MotoGP ini proyek yang mega besar, sirkuit ini proyek yang mega besar, dan kita mempunyai waktu yang sangat terbatas untuk menyelenggarakan, pertama menyelenggarakan World Superbike dulu 2021, terus setelah itu baru menyusul MotoGP di awal tahun 2022. Jadi kalau bicara mengenai kelengkapan, kita saat ini sudah 100% sempurna dibandingkan dengan infrastruktur yang ada tahun lalu. Karena tadi ada perbaikan dibandingkan penyelenggaraan tahun lalu berdasarkan evaluasi dan catatan. Apa yang beda dari tahun sebelumnya? Ya mungkin banyak cerita tersisa dari tahun lalu, khususnya masalah parkir. Parkir ini bukan isu yang mudah pada saat tahun lalu. Selain ada keterbatasan dari penyelesaian proyek untuk infrastruktur dasar jalanan, kami juga memiliki kendala pada saat itu mengenai transportasinya. Tapi apa yang berbeda tahun ini, kami sudah menambah jalur bypass, kami sudah menambah total jalan di dalam kawasan KEK Mandalika itu saat ini sudah 37 km. Jadi dibandingkan tahun lalu itu kita masih 21 km. Jadi kebayang dengan sempitnya jalan, dengan keterbatasan jalan, harus menuju sirkuit, dan bisa dibayangkan dari bandara menuju ke Mandalika aja itu kurang lebih sudah ada sekitar 14 km. Jadi di dalam perjalanan yang cukup panjang, jalannya sempit dan terbatas, jadi tidak bisa terhindar. Orang akhirnya macet, ada yang komplain 3 jam, 5 jam baru bisa mencapai sirkuit, dan insya Allah tahun ini tidak terjadi karena kita di tahun 2022 dan di 2023 awal ini sudah menyelenggarakan beberapa perhelatan internasional dan semua berjalan dengan smooth. Oke, jadi nanti pengunjung, penonton, official, tim juga akan lebih nyaman ya ketika nanti bertanding di Mandalika untuk MotoGP Oktober mendatang. Betul sekali. Oke. Nah, Pak Usman, ini kan perhelatan kedua nih MotoGP di Indonesia. Pemerintah untuk mensupport penyelenggaraan MotoGP ini gimana, Pak, persiapannya? Ya, jadi pemerintah tentu sepenuhnya ya mensupport, mendukung dan menyokong penyelenggaraan MotoGP, dan ini kalau dari sisi pemerintah ini kan melanjutkan sebetulnya usaha kita yang sangat keras memang di awal begitu, dan ini tinggal melanjutkan biasanya memang lebih sulit daripada mempertahankan, kira-kira begitu ya, mempertahankan. Bahkan kan kita punya PR juga untuk meningkatkan hal-hal yang
di penyelenggaraan pertama ini belum pas lah begitu. Dan yang paling penting sebetulnya bagi pemerintah adalah penyelenggaraan ini berlangsung sukses. Ya ini sebab ini akan mengabarkan kepada dunia dan juga Indonesia tentu saja bahwa Indonesia ini negara yang aman, yang nyaman begitu untuk penyelenggaraan event-event internasional termasuk MotoGP. Nah, kalau itu sudah terkomunikasikan dengan baik, maka ini kan akan ada efek lanjutannya ya, misalnya ada investasi. Ya, investasi karena kita stabil dari sisi keamanan dan ada potensi di situ. Potensi pengembangan pariwisata misalnya, potensi pengembangan kebudayaan atau budaya lokal misalnya begitu, kemudian juga ada peningkatan hospitality ya. Betul kata gubernur tadi, kita ini dipaksa. Ya dipaksa karena event, maka kita dipaksa untuk berubah baik secara fisik maupun secara sosial. Ya, dan inilah saatnya kita membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang ramah, negara yang aman, dan negara yang potensi ekonominya menjanjikan di masa depan begitu. Jadi event MotoGP ini bisa menjadi semacam momentum yang kesekian tentu saja bagi negara kita untuk ya menuju Indonesia yang lebih maju. Ini bisa menjadi wilayah Mandalika ini sport tourism kan begitu, dan tourism itu akan membawa efek domino yang baik saya kira buat kita semua, terutama yang paling penting adalah buat masyarakat setempat atau masyarakat lokal. Ini menarik karena tahun kemarin banyak juga pebalap MotoGP yang baru pertama ke Indonesia, kemudian melihat betapa indahnya pantai di Mandalika, kemudian di Lombok, mereka membagikan di media sosial. Ini kan luar biasa, mereka menjadi duta untuk pariwisata Indonesia dengan adanya modul Mandalika ini. Pak Usman, ini juga akan didorong ya? Iya, betul sekali. Ya, ini jadi kita tidak meminta mereka, tapi mereka sukarela mengupload konten-konten sehingga makin tersiar secara luas ya Mandalika itu seperti apa ya. Karena itu Kominfo ini betul-betul akan menjamin jaringan internet kita itu 5G ya. Ditahan dulu Pak Usman. Karena nanti akan kami bahas soal bagaimana support dari pemerintah khususnya Kemenkominfo soal infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Selepas jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Ngapain lagi ya? Yupi Bolisius, real fruit juice dan kolagennya segarkan harimu yang aktif. Yupi Bolisius, bikin serunya menggelinding terus. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana, buruan beli, bisa gratis better lagi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni.
Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas. Memberi rasa aman dalam berbisnis, keleluasaan dalam bertransaksi, serta kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Untuk bisnis tanpa batas, buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Kami membahas soal persiapan dan kesiapan sirkuit Mandalika menjelang ajang balap motor bergengsi dunia MotoGP yang akan berlangsung pada Oktober mendatang. Kami memperbincangkannya bersama dengan Direktur Utama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Ari Ruspati dan Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kemenkominfo Pak Usman Kansong. Jadi Pak Usman tadi sudah disinggung soal bagaimana Kominfo punya komitmen untuk memperbaiki atau bukan memperbaiki tapi mendorong soal infrastruktur, teknologi dan informasi di sekitar Mandalika untuk mendukung MotoGP Mandalika ini. Ya, jadi memang infrastruktur itu adalah syarat saya kira ya untuk berbagai hal, untuk kemajuan itu infrastruktur diperlukan begitu. Nah, dalam konteks bagaimana kita bisa memfasilitasi apakah itu media, apakah itu para pembalap, ataukah itu para penonton untuk misalnya mengkomunikasikan apa yang mereka lihat, mereka rasakan di Mandalika adalah kalau jaringan telekomunikasinya bagus. Ya, karena itu seperti tahun sebelumnya, MotoGP tahun lalu kita juga akan menggelar jaringan 5G di lokasi acara, lokasi kegiatan gitu. Dan di tahun lalu kita mendapat ujian karena kita mendapatkan postingan di media sosial salah satu wartawan asing yang mengatakan luar biasa kecepatan internet, bahkan di negara saya juga kalah dengan kecepatan internet di Mandalika pada saat itu. Nah, itu harus kita pertahankan, ya harus kita pertahankan, kita perbaiki kalau memang ada kekurangannya, dan kemudian juga kita akan fasilitasi media untuk melakukan peliputan karena event sebagus apapun kalau tidak di cover media, tidak dikabarkan ya percuma juga begitu. Tadi kan tujuan kita adalah bagaimana kita mengabarkan kepada dunia bahwa Indonesia ini negara yang sangat potensial dari sisi misalnya investasi, potensial untuk mencapai kemajuan ekonomi, potensial mencapai 5 besar ekonomi dunia misalnya. Ajang bergengsi lagi ya MotoGP ini, kasta tertinggi kalau di balap motor ya. Ya, apalagi ini penggemarnya banyak sekali di seluruh dunia begitu. Pak Ari, tadi kan Pak Ari menyatakan sudah ada perbaikan evaluasi dari tahun kemarin sehingga yang tahun ini akan lebih nyaman, akan lebih baik lagi dibanding penyelenggaraan tahun lalu. Tapi kalau kita kembali berkaca tahun lalu kan banyak juga catatan dari pebalap soal infrastruktur di sirkuit Mandalika. Catatannya adalah ini kalau dibersihkan lagi pasti akan lebih oke nih Mandalika. Nah, apakah juga melakukan perbaikan terkait dengan hal-hal itu, infrastruktur, kemudian akomodasinya juga, tiketing ini juga menjadi catatan tahun kemarin? Iya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwasannya dengan keterbatasan waktu yang sangat sempit dan ini bukan event yang kecil sebenarnya dan ini merupakan event yang besar dan
pada saat saya join ITDC tepat 1 tahun yang lalu, satu hal yang langsung saya rubah bahwa pergelaran MotoGP ini bukan event dari BUMN saja, bukan hanya eventnya ITDC saja, tapi ini adalah event Indonesia. Dan kita tidak bisa mengkonsepkan sebuah event kalau yang sudah namanya membawa nama baik negara itu di dalam skema-skema yang terkotak-kotak dan sempit-sempit dan kecil-kecil, sehingga banyak sekali yang langsung kita lakukan perubahan. Yang pertama dari sisi hospitality, kita paham dan kita juga turut bangga bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara yang memiliki kualitas dari pelayanan yang terbaik. Dari sisi keramah tamahan, dari sisi tatanan bahasa, dan lain-lain. Dan ini kita di ITDC, kita terus melakukan pembinaan-pembinaan kepada unsur-unsur masyarakat. Kita pemberdayaan dari masyarakat ini buat kita ini sangat penting sekali, karena kami dari ITDC selaku agent of development dari pemerintah tidak hanya ingin bahwa MotoGP ini hanya dirasakan oleh para fansnya motor saja, tapi juga harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dari Lombok Tengah dan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dan satu hal yang tadi di-highlight oleh Pak Gubernur dan tadi juga disampaikan oleh Pak Usman itu benar, memang kita ini tipe orang yang kalau sudah dipaksa, kalau sudah terpepet itu kita tuh pasti power bisa. Power of kepepet ya. Power of kepepet negara kita pasti bisa, dan selama 1 tahun yang istilah power kepepet itu sudah tidak ada lagi karena kita rinci, kita detailkan semua isu-isu yang kita punya kendala tahun lalu. Oke, Pak Ari tadi meng-highlight juga soal memberikan dampak ekonomi yang positif untuk masyarakat sekitar, terutama Lombok Tengah dan sekitar Mandalika. Jadi Pak Usman, apa upaya pemerintah untuk mensupport pemberdayaan UMKM selama perhelatan MotoGP Oktober mendatang? Ya, tadi Pak Ari sampaikan ini bukan hanya tugas satu lembaga ya dalam hal ini TDC atau Injourney, tetapi juga negara secara keseluruhan. Nah, karena itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan turun juga ke lapangan untuk membina UMKM ataupun ekonomi kreatif kita di Mandalika. Ya, bahkan di tahun lalu, ya sekarang kita tinggal melihat apa kekurangannya. Kementerian PUPR juga melakukan perbaikan supaya guest house itu bagus, ya supaya nyaman ditempati oleh wisatawan yang ingin menonton MotoGP begitu. Bahkan Kementerian Pariwisata pada saat itu ya Pak Sandi, Menteri Pariwisata, ini kan tenda-tenda kita siapkan juga karena waktu itu masih ada keterbatasan jumlah kapal, sementara catatan tiket yang terjual itu sudah sangat banyak. Nah, ini orang-orang yang datang ke Mandalika ini pasti membeli oleh-oleh, membeli souvenir misalnya begitu. Nah, karena itu kualitasnya harus kita tingkatkan dan mereka memerlukan pendampingan. Ya, pendampingan, bahkan mereka memerlukan sustainability. Kalau eventnya sudah tidak ada bagaimana begitu. Nah, ini lagi Kominfo masuk lagi di situ. Ya, karena bagaimana juga masyarakat tetap bisa memasarkan ke internasional produk-produk UMKM mereka, ya tentu melalui pemasaran di dunia digital. Gitu. Tidak sabar untuk menunggu MotoGP Mandalika bulan Oktober mendatang, membuktikan Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa dan memberikan dampak yang positif untuk perekonomian warga di sekitar sirkuit Mandalika. Terima kasih Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, Pak Ari Respati, dan Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pak Usman Kansong, sudah berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat malam. Saudara, bagaimana persiapan lainnya dari pemerintah Indonesia? Kami mohon maaf, kami akan kembali nanti selepas jeda dengan informasi dari Saiful Mujani Research Center atau SMRC yang merilis survei simulasi pasangan bakal capres dan bakal cawapres. Selepas jeda di Sapa Indonesia Malam.
semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Kompas Update dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Gudang penyimpanan minyak goreng bekas di Palembang terbakar, diduga akibat penjaga gudang membakar sampah. Petugas sempat kesulitan melakukan pemadaman karena kencangnya angin ditambah cuaca panas yang membuat api cepat menjalar. Api baru dapat dipadamkan 2 jam setelah beberapa unit mobil damkar dikerahkan. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait insiden ini. Demikian Kompas Update, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Entrasol baru Morinaga Morigro, kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigro. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Gunadarma, Coloring the Global Future. Membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Wuih, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop, top enaknya. Bingung deh, masak apa ya bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilkos. Yuk masak. Sekarang kemasan sachet isinya lebih banyak. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gudame bakar parame. Nah ini, cobain deh. Sedap meresap. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet 1.000 plus bonus resep. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Baru Morinaga Morigro, kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigro. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, beraroma wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pang Soko.
Aksi penipuan yang dilakukan dokter gadungan Susanto terbongkar. Susanto dijerat pasal penipuan dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Pria bernama Susanto menjadi dokter gadungan di Rumah Sakit PHC Surabaya, Jawa Timur selama 2 tahun. Penyamaran pria tamatan SMA itu terbongkar usai pegawai rumah sakit curiga adanya kejanggalan dalam data identitas Susanto. Susanto kini tengah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Surabaya dan terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara dalam kasus penipuan. Itu kalau ancaman hukuman dari pasal 378 KUHP ini adalah maksimal 4 tahun. Tentu berdasarkan fakta-fakta di persidangan dengan dilakukannya berkali-kali. Kalau dia yang sudah divonis itu hanya 1 kali. Cuma berdasarkan fakta di persidangan, berdasarkan keterangan terdakwa sendiri, dia itu sudah melakukan hampir 7 kali dengan ini. Susanto sudah 2 tahun menjadi dokter gadungan di Rumah Sakit PHC. Bukan sekali ini saja Susanto menjadi dokter gadungan. Pria ini sudah 7 kali melakukan aksinya dengan modus yang sama. Residivis penipuan ini sempat divonis 20 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Kandangan, Kalimantan Selatan pada 2006 lalu. Saat melamar menjadi dokter di Rumah Sakit PHC Surabaya, Susanto mencuri data pribadi seorang dokter di Bandung yang didapatnya dari Facebook. Susanto mengganti foto di dokumen yang ia curi dan mengirimkan surat lamarannya melalui email. Aksi penipuannya terbongkar saat perusahaan akan mengurus perpanjangan kontrak di bulan April-Mei 2023. Data yang disalahgunakan oleh Susanto milik Anggi Yurikno, dokter di Puskesmas Warnasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Anggi baru tahu dokumennya disalahgunakan setelah Susanto ditangkap polisi. Ia mengaku tidak pernah mengupload dokumen pribadinya ke media sosial dan tidak mengetahui dari mana pelaku mendapatkan dokumen pribadinya. Pastinya tuh waktu dokter Ika dari PHC menghubungi saya, baru tahu kalau ada yang mencatut nama saya gitu. Ya itulah, kalau data ya saya nggak terlalu tahu ya proses dia dapatnya tuh, cuman kalau dari pengakuannya sih dapatnya itu dari Facebook ya. Mungkin karena sekarang kan memang banyak ya kayak penjualan data di Facebook ya. Kalau dari saya yang upload nggak mungkin sebodoh itu dong kita nge-upload foto barang. Nggak pernah saya merasa mengupload. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Adib Kumaydi menyebut munculnya kasus tersebut lantaran terabaikannya proses kredensial dalam rekrutmen tenaga medis atau tenaga kesehatan. Di dalam setiap proses kredensialing atau penerbitan rekomendasi izin praktek itu selalu melibatkan ID cabang setempat. Jadi kalau ada dokter yang ingin berpraktek di dalam satu wilayah atau dia mendapatkan satu penugasan klinis atau clinical appointment atau clinical privilege, maka dia masuk di dalam satu proses yang namanya masuk di KRIP, Komite Rekomendasi Izin Praktek, dengan proses kredensial di internal. Susanto sempat menikmati profesinya sebagai dokter di Rumah Sakit PHC selama 2 tahun. Penyamaran Susanto berakhir saat aksinya terbongkar oleh pegawai saat melakukan operasi sesar. Saat dicek, foto Susanto berbeda dengan data di Konsil Kedokteran Indonesia. Apa yang dilakukan oleh teman-teman klinik ini, yaitu melakukan verifikasi atau validasi ke website-nya Konsil Kedokteran Indonesia, KKI. Dari situ baru ketahuan ternyata foto yang tertera di website itu beda dengan foto dengan fisik YBS Susanto ini. Kasus Susanto, sang dokter gadungan, kini sudah di meja hijau. Jaksa memastikan Susanto akan segera mendapatkan hukuman karena sudah merugikan banyak pihak. Tim Liputan Kompas TV. Informasi selanjutnya, Saudara, Saiful Mujani Research Center atau SMRC merilis survei simulasi pasangan bakal capres dan bakal cawapres. Dalam survei SMRC terakhir melalui telepon, pasangan Anies Muhaimin 16,5%, Ganjar Ridwan Kamil 35,4%, sementara Prabowo Erick Thohir 31,7%. SMRC mengklaim simulasi ini untuk menguji survei siapa penantang pasangan Anies Muhaimin yang telah lebih dulu dideklarasikan. Dalam survei yang digelar pada 5 hingga 8 September lalu, SMRC menyimulasikan jika Ganjar dipasangkan dengan Ridwan Kamil dan Prabowo dipasangkan dengan Erick Thohir. Meski demikian, SMRC menyebut survei ini hanya menjadi pengantar untuk survei nasional setelah deklarasi seluruh pasangan.
Baswedan, Muhaimin Iskandar 16,5%, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil 35,4%, Prabowo Subianto, Erick Thohir 31,7%. Ya. Kalau kita belum pernah membuat simulasi Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Oleh karena itu kita tidak bisa membandingkan apakah sentimen pemilih di waktu survei dilakukan itu positif atau negatif. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengklaim Ridwan Kamil ditawari Megawati menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Ridwan Kamil disebut juga telah melaporkan soal ini ke Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Ahmad Doli Kurnia menyatakan usai dipanggil Megawati, Ridwan Kamil langsung menemui Erlangga Hartarto. Ridwan menyampaikan soal tawaran menjadi bacawa pres Ganjar Pranowo. Menurut Ahmad Doli, Erlangga tidak mempermasalahkan pertemuan Ridwan Kamil dengan Megawati. Tapi untuk masalah Pilpres, Golkar sudah punya keputusan, yakni mengusung Erlangga sebagai capres atau cawapres. Ya kami kan dapat informasi itu dari Pak Ridwan Kamil yang setelah ketemu Mega, Pak Ridwan Kamil ketemu Pak Erlangga menyampaikan bahwa Pak Ridwan Kamil dipanggil Bu Mega dan ditawarkan. Nah, Pak Erlangga waktu itu menyampaikan pertama silaturahim itu kan bagus-bagus saja, ya orang mengundang, apalagi orang sekali bertemu Mega gitu kan nggak semua orang bisa ketemu Mega gitu. Jadi bagus aja kalau misalnya dipanggil kemudian diterima silaturahim. Tetapi kalau untuk urusan Pilpres kan Golkar kan sudah punya keputusan, ya. Keputusannya apa? Pertama kalau bicara tentang soal capres atau cawapres, namanya masih tunggal, itu nama Pak Erlangga Hartarto. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menegaskan Ridwan Kamil disiapkan maju menjadi gubernur, bukan cawapres. Erlangga Hartarto menyatakan Ridwan Kamil bakal diusung untuk maju pada pemilihan gubernur dan untuk daerahnya Erlangga menyebut Ridwan Kamil bisa memilihnya sendiri. Namun Golkar menginginkan Ridwan Kamil maju di Pilgub Jawa Barat lagi. Sebelumnya Ridwan Kamil santer dikabarkan berpotensi menjadi bacawa pres di Pilpres 2024. Isu ini muncul usai Ridwan Kamil bertemu Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto. Pak RK posisinya sebagai gubernur. Ya, nanti. Gubernur, apakah Pak RK sendiri yang pilih? Jawa Barat. Terima kasih ya. 12 faksi militan Palestina latihan militer gabungan di jalur Gaza. Para pejuang meluncurkan roket jarak jauh ke arah Laut Gaza. Informasi selengkapnya usai jeda. Semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Baru, WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Dengan strong active power, bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Wingscare. Bingung deh, masak apa ya bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilkes. Yuk masak. Sekarang kemasan sachet isinya lebih banyak. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gudame bakar parame. Nah ini, cobain deh. Sedap meresap. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet 1.000 plus bonus resep. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramin Series, nikmat otentiknya Pangsako. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar.
Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat juga lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Batuk dan pilek, minum nih. Ultra Flu Extra dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengunjungi pabrik pesawat terbang di kota Komsolos di Namur, Rusia. Keberadaan Kim Jong-un diprediksi sebagai penjajakan terhadap pengembangan teknologi senjata canggih bagi Korea Utara. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengunjungi pabrik pesawat Rusia didampingi Gubernur wilayah Khabarovsk Mikhail Dektrayev dan Wakil Perdana Menteri Rusia. Kim melihat langsung deretan jet tempur tercanggih milik Rusia. 1 hari sebelumnya, Kim Jong-un bertemu dengan Presiden Vladimir Putin dan mengunjungi situs senjata dan teknologi di wilayah Amur. Para ahli berspekulasi, Kim kemungkinan akan memasok amunisi ke Rusia untuk upaya perangnya di Ukraina dengan imbalan menerima senjata atau teknologi canggih dari Rusia. Di akhir kunjungan, Kim juga melihat demonstrasi pesawat tempur Su-35 yang diproduksi di tempat ini. "12 faksi militan Palestina melakukan latihan militer gabungan di jalur Gaza. Latihan diadakan selama 4 tahun berturut-turut di wilayah yang dilanda perang antara Israel dan kelompok militan Hamas. Para pejuang meluncurkan roket jarak jauh ke arah Laut Gaza, sementara yang lain meluncurkan drone ke langit. Latihan dilakukan Jihad Islam bersama 11 kelompok militan lainnya termasuk Hamas. Mereka punya tujuan yang sama, memerangi Israel dengan para penguasa Gaza. Selain di udara, latihan juga dilakukan di laut dan pantai. Sejak merebut kekuasaan pada tahun 2007, Hamas telah berperang 4 kali dengan Israel. Dukungan juga kerap datang dari pejuang Jihad Islam. Gunung berapi Kilauea di Hawaii mulai meletus sejak pekan lalu yang membawa kabut asap. Kami kembali dengan informasinya. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Imajinasi dimulai dari Java Paint. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Paint, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Paint melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home.
Baru, WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Dengan strong active power, bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Wingscare. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat juga lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Kan Altex Waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Shot Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Baru, WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Dengan strong active power, bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Wingscare. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat juga lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Wuih, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings, top enaknya. Gunung berapi Kilauea di Hawaii terus meletus atau mulai meletus sejak pekan lalu. Letusan membawa kabut asap sehingga menyebabkan kualitas udara menjadi buruk. Pejabat kesehatan negara bagian menyebut letusan membawa kabut asap ke beberapa bagian pulau besar dan menyebabkan kualitas udara menjadi buruk. Kami tutup Sapa Indonesia malam hari ini, saudara. Ikuti perkembangan pemilu 2024 di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Cindy Setiarani. Saya Liviana Cerlisa. Terima kasih, sampai jumpa. Usul politisi Nasdem agar KPK memeriksa seluruh kandidat Capres dan Cawapres menuai pro kontra dan tanda tanya. Apalagi itu dilontarkan setelah Cawapres yang diusung Koalisi Perubahan diperiksa KPK. Usul tersebut ditentang Partai Gerindra lantaran berpotensi menimbulkan masalah baru.
Benarkah usul itu semata mencari pemimpin negeri yang bebas dari perkara korupsi? Dalam Dua Arah, Jumat 15 September, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama saya, Lin Fridianto. Dan saya, Valentina Sitorus. Netizen Indonesia dibuat gaduh dengan munculnya akun YouTube berbahasa Melayu yang mengunggah lagu Hello Kuala Lumpur yang diduga menjiplak lagu Halo Halo Bandung ciptaan Ismail Marzuki. Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita utama lain yang aktual untuk Anda simak di antaranya. Sejumlah relawan pro Jokowi atau Projo yang dipimpin oleh Ketua Umum Haposan Situmorang mendeklarasikan dukungan bagi bakal Capres Ganjar Pranowo. Seorang dokter gadungan lulusan SMA menipu 7 rumah sakit. Bahkan salah satu di antaranya pelaku diangkat jadi direktur rumah sakit. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan detik-detik saat angin kencang disertai hujan lebat menghantam sejumlah daerah di Spanyol. Kita menuju informasi pertama di berita utama hari ini, saudara. Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik sandal. Hembusan angin kencang dan isi gudang penuh material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian pabrik. Pabrik sandal di Penjaringan, Jakarta Utara terbakar pada Jumat 15 September. Kepulan asap disertai api yang besar terlihat membumbung tinggi dari pabrik. Kencangnya angin dan banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian pabrik. Besarnya api membuat warga sekitar panik. Kebakaran juga disertai beberapa kali suara ledakan. 24 unit mobil damkar dengan 120 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Sementara api masih membara, warga dan karyawan pabrik terlibat baku hantam. Cekcok mulai terjadi saat karyawan pabrik berusaha menghentikan warga yang ingin ikut memadamkan api. Aksi saling dorong antara warga dan karyawan tidak dapat dihindari. Informasi lainnya, gara-gara penghuni lupa mematikan obat nyamuk, sebuah rumah di Pondok Aren, Tangerang Selatan terbakar. Telah terjadi kebakaran Wadasari 3. Pada saat kebakaran terjadi, pemilik rumah masih tertidur. Pemilik rumah baru terbangun saat api terus membesar. Api diketahui berasal dari lantai 2 rumah, diduga berasal dari obat nyamuk bakar yang lupa dimatikan sehingga merambat membakar kasur. Kebakaran sempat membuat warga panik karena khawatir api akan merambat ke rumah warga yang lain. Warga juga sempat bergotong royong memadamkan api dengan peralatan seadanya. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Telah terjadi kebakaran. Sementara itu, kebakaran melanda ruko di Tebet, Jakarta Selatan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Gas, sudah mulai kena gas tuh. Jadi nggak bisa. Saudara, sebuah ruko di Tebet, Jakarta Selatan terbakar pada Jumat dini hari. Saat kebakaran, seorang karyawan tengah tertidur yang kemudian dibangunkan oleh warga. Saat dicek warga, api ternyata berasal dari lantai 3 yang difungsikan sebagai gudang.
Kebakaran diduga karena korsleting listrik. Gas, sudah mulai kena gas tuh. Kita ke sorotan lain, saudara. Bakal capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto belum juga menentukan cawapresnya. Prabowo mengatakan pihaknya masih menggodok nama-nama yang bakal jadi calon pendampingnya nanti. Prabowo mengatakan sejumlah nama yang masuk masih didiskusikan bersama partai koalisi. Prabowo memastikan dirinya akan melakukan musyawarah bersama partai koalisi untuk menentukan cawapres. Selain membahas cawapres, para ketua umum parpol juga tengah membahas strategi pemenangan Pilpres 2024. Mengenai wakil presiden, kita juga sudah sepakat, kita akan terus menggodok sesuai dengan tradisi adat kita, musyawarah mufakat. Kita akan diskusi dan kita dalam suasana yang paling penting adalah kepentingan besar, kepentingan nasional, kepentingan rakyat. Ya. Hadiri acara silaturahmi dan launching relawan Forum Bersama Indonesia atau FBI, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP, Anies Baswedan minta relawan ikut lakukan perubahan. Di depan para relawannya, Anies mengatakan perubahan dapat dilakukan dengan adanya kewenangan. Ia menerangkan kewenangan tersebut bisa diperoleh dari pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Anies mengucapkan terima kasih kepada relawan FBI yang mendukungnya di Pilpres 2024. Ingin supaya Indonesia kita menjadi lebih adil. Dan itu dilakukan dengan cara konstitusional. Kita ingin melakukan perubahan, kita ingin membuat Indonesia lebih adil. Itu misinya. Untuk bisa melakukan itu, maka harus ada kewenangan. Tanpa ada kewenangan, itu tidak bisa dilakukan. Kewenangan didapat tidak melalui proses-proses yang tidak sehat, tapi melalui proses demokrasi 5 tahunan. Disitulah kewenangan itu didapat. Informasi lainnya, setelah lama menanti, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar akhirnya mendapat restu dari Dewan Syuro PKS menjadi bacawa pres Anies Baswedan. Inilah Big Banner kualitas tempat. Saudara, PKS kini tak setengah hati lagi memberikan dukungan pada pasangan Anies dan Caimin di Pilpres 2024. Keputusan PKS ini diambil setelah Dewan Syuro PKS melakukan rapat musyawarah. Selain restu, pada rapat musyawarah ini PKS menginstruksikan para kader PKS untuk totalitas memenangkan Anies dan Caimin di Pilpres 2024. Memutuskan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia, mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan pada pemilihan presiden tahun 2024. Saudara, Ketua Bapilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno memastikan P3 tidak akan terlibat membentuk poros baru. Yang menegaskan akan tetap mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Sandiaga Uno menepis kabar adanya rencana membentuk poros baru. Sandi mengatakan P3 akan tetap setia bersama PDI Perjuangan mengusung Ganjar jadi capres. Komitmen untuk bersama PDIP menurut Sandiaga telah disampaikan dalam 3 minggu terakhir. Dengan PDI Perjuangan, maka P3 tidak akan terlibat dalam pembentukan poros baru. Ini sudah ditekankan 3 minggu, 4 minggu terakhir, bahwa kita istiqomah dengan perjuangan bersama PDI Perjuangan. Meskipun cawapresnya nanti tidak dari P3 sendiri ya Pak? Kita istiqomah, saya garis bawahi, kita istiqomah. Informasi berikutnya, sejumlah relawan pro Jokowi, Projo, mendeklarasikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Relawan Projo, pimpinan Haposan Situmorang tersebut menyebut akan mengikuti arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam menentukan cawapresnya. Selanjutnya, relawan Projo Ganjar Pranowo akan mengajak Projo yang terpecah belah untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. Projo di daerah, bahwa mereka sangat resah. Membawa Projo ini
mengingkari akarnya. Akarnya adalah Bapak Jokowi yang kita dukung sejak awal. Mereka hendak bawa ke tempat yang lain, mungkin untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kepentingan kelompoknya. Ini hal-hal yang tidak kami inginkan. Relawan tim pemenangan Prabowo Subianto di Tangerang, Banten, saudara, pada pemilu 2019 mengalihkan dukungannya ke bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Namun belum berhasil. Sejumlah relawan ini mengganti kaos bergambar Prabowo Sandi yang menjadi pasangan pada pemilu 2019 dengan kaos bergambar Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, mereka juga memakai topeng berwajah Ganjar. Ini merupakan simbol jika pada pemilu 2024 para relawan ini mengalihkan dukungan dari Prabowo ke Ganjar. Relawan yang berasal dari pendekar silat dan kiai-kiai di Banten ini memutuskan mengalihkan dukungan ke Ganjar dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah visi misi Ganjar. Beralih ke informasi lain, Saiful Mujani Research Center atau SMRC merilis survei simulasi pasangan bakal capres dan bakal cawapres. Dalam survei SMRC terakhir melalui telepon, pasangan Anies Muhaimin 16,5%, Ganjar Kamil 35,4%, sementara Prabowo Erik 31,7%. SMRC mengklaim simulasi ini untuk menguji survei siapa penantang pasangan Anies Muhaimin yang telah lebih dulu deklarasi. Dalam survei yang digelar pada 5 hingga 8 September lalu, SMRC menyimulasikan jika Ganjar dipasangkan Ridwan Kamil dan Prabowo dipasangkan Erick Thohir. Meski demikian, SMRC menyebut survei ini hanya menjadi pengantar untuk survei nasional setelah deklarasi seluruh pasangan. Baswedan, Muhaimin Iskandar 16,5%, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil 35,4%, Prabowo Subianto, Erick Thohir 31,7%. Ya. Kalau kita belum pernah membuat simulasi Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Oleh karena itu kita tidak bisa membandingkan apakah sentimen pemilih di waktu survei dilakukan itu positif atau negatif. Berita utama akan segera kembali usai jeda, saudara, dengan informasi seorang dokter gadungan lulusan SMA menipu 7 rumah sakit. Bahkan salah satu diantaranya pelaku diangkat jadi direktur rumah sakit. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings, top enaknya. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi, cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya, adem sari. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Masukkan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Rumah berantakan banget sih, kan ada depo bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Di tanganmu
botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Rumah berantakan banget sih, kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop, top enaknya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Utama. Kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi yang akhir-akhir ini sedang dibicarakan orang mengenai dokter gadungan. Namanya Susanto, seorang pria asal Grobogan, Jawa Tengah yang mengelabui sejumlah rumah sakit dengan menjadi dokter gadungan. Tidak hanya sekali, Susanto begitu licin melakukan 7 kali prank dengan berlagak bak dokter. Bahkan Susanto juga pernah menyandang titel palsu sebagai dokter spesialis kandungan. Padahal jenjang pendidikannya hanya tamat setingkat sekolah menengah atas atau SMA. Lalu bagaimana akal bulu Susanto dalam memperdayai dunia medis? Susanto bebas melenggang dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya sebagai tenaga medis selama bertahun-tahun. Tidak hanya itu saudara, ia sempat bekerja di puskesmas dan PMI. Namun siapa sangka banyak juga yang terkelabui oleh dirinya. Ini dia Susanto. Tipu muslihatnya membawa Susanto menempati jabatan mentereng di dunia kedokteran. Terakhir, Susanto bahkan bekerja di PT Pelindo Husada Citra. Tidak ditempatkan di rumah sakit PHC, Susanto mendapat penugasan di klinik K3 sebuah perusahaan di Jawa Tengah. Dan untuk diterima sebagai dokter pada tahun 2020 silam, Susanto melamar dengan identitas palsu dan berkas-berkas palsu yang dicuri dari dokter lainnya.
Semua ia lakukan secara daring hingga menjalani wawancara virtual. Setelah lolos pun, Susanto mendapatkan gaji senilai 7,5 juta rupiah per bulan. Ini belum termasuk dengan tunjangan. Kebohongan Susanto pun akhirnya tercium pada Mei tahun 2023 saat kontrak Susanto akan diperpanjang. Pihak manajemen curiga dengan dokumen yang dikirimkan Susanto dan mendapati kedok asli dari Susanto. Gara-gara ini, saudara, Susanto sekarang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di Pengadilan Negeri Surabaya. Itu kan memang semua dokumen asli atas nama Anggi, dokumen asli dari Dr. Anggi ini yang tersubmit. Pada saat kami melakukan verifikasi baik itu ke Edikti maupun ke KKI, itu semuanya valid. Sedangkan yang periode rekredensial yang dilakukan di bulan April kemarin 2023 ini baru diketahuan memang ada perbedaan antara identitas, ada dua perbedaan. Yang pertama foto, yang kedua masa berlaku dari STR. Dari sinilah baru ada muncul kecurigaan. Tak main-main, Susanto juga pernah menduduki jabatan penting di Rumah Sakit Habibullah Grobogan, Jawa Tengah. Pada tahun 2008, Susanto dilantik menjadi Direktur Rumah Sakit Habibullah. Namun, selang waktu 1 hari setelah pelantikan, Susanto menghilang keluar kota. Pihak rumah sakit saat itu tidak menaruh curiga karena saat mendaftar sebagai dokter, Susanto menggunakan berkas yang biasa ia gunakan di instansi kesehatan lainnya. Pihak rumah sakit pun mengaku sempat kecolongan dengan ulah Susanto. Kita lihat berkas-berkasnya, ya, kita sepintas saja benar ada STR-nya, kemudian ijazahnya semua ada. Jadi kita tidak sampai mendalam, ternyata itulah yang menjadikan masalah bahwa dia adalah dokter palsu atau alias dokter gadungan. Jadi di Rumah Sakit Habibullah itu dia dilantik sebagai direktur baru sehari, kemudian hari berikutnya dia izin ke Surabaya atau kemana. Begitu licinnya, Susanto pun menjelajah hingga ke Kalimantan Selatan untuk bekerja sebagai dokter obgyn atau spesialis kandungan. Namun baru 5 hari bertugas, kebohongannya terungkap setelah ketahuan grogi dan hampir salah penanganan saat operasi sesar. Selanjutnya, Susanto pun dilaporkan oleh Direktur Rumah Sakit tersebut dan diproses pidana di Polsek Kota Kandangan. Susanto lalu dijatuhi vonis penjara selama 20 bulan oleh Pengadilan Negeri Kandangan. Telepon dari Kalimantan bahwa dokter gadungan ini menjadi dokter gadungan spesialis kandungan, spesialis obgyn, yang dimana pada saat melakukan operasi di ruang operasi terlihat tidak seperti dokter yang lain sehingga perawat curiga. Kemudian perawat menghubungi direktur dan direktur menghubungi polisi. Nah, polisi di Kalimantan tersebut menghubungi. Saudara, rekam jejak Susanto sebagai dokter palsu masih panjang. Susanto diketahui bekerja selama 2 bulan dari bulan Februari hingga April 2008 di Rumah Sakit Gunung Sawu yang ada di Grobogan, Jawa Tengah. Ia di sini juga menjadi dokter di Puskesmas Gabus sekitar setahun di tahun 2006. Masih di kota asalnya, Susanto melenggang di PMI sebagai Kepala Unit Transfusi Darah selama 3 tahun dari 2006 sampai dengan 2008. Dengan bebasnya ia memakai nama sebagai Dr. Susanto. Dan terakhir, saudara, di tahun 2011 di Sangatta, Kalimantan Timur, Susanto juga berhasil masuk ke 2 rumah sakit dan akhirnya diusut oleh Polres Kutai Timur. Layaknya orang melamar pekerjaan, Susanto di sini sudah menyiapkan sejumlah dokumen dan berkas-berkas untuk memenuhi persyaratan sebagai tenaga medis. Namun Susanto hanyalah lulusan SMA. Ia pun memakai jalan ninja dengan mencuri atau mencatut identitas dokter lainnya. Lalu, saudara, inilah Anggi Yurikno, seorang dokter di Puskesmas Warnasari, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Data-data pribadi yang dicatut oleh Susanto ini adalah data dari Dr. Anggi untuk melamar kerja di PT PHJ Surabaya. Anggi hanya bisa tercengang, syok saat mengetahui bahwa data-data pribadinya dicuri.
Dokter Anggi pun juga baru mengetahui kejadian ini setelah pelaku ditangkap polisi. Anggi tak tahu bagaimana Susanto mendapatkan data dirinya. Anggi sendiri tidak pernah mengunggah dokumen pribadinya ke media sosial dan tak mengenal Susanto. Ya kaget juga karena kan memang kita nggak tahu sama sekali kan, tiba-tiba nama kita dicatut. Dicatutnya ijazah apa lagi? Semua kayaknya mas, data saya tuh dicatut tuh dari ijazah, surat tanda registrasi, terus semua deh. Jangankan orang luar, Susanto juga membohongi keluarganya sendiri. Kepada ibunya di Grobogan, Jawa Tengah, Susanto berpamitan sekolah ke luar negeri usai lulus SMA. Ibu Susanto mengatakan putra pertamanya itu terbilang cukup pandai di masa sekolahnya dulu. Namun karena keterbatasan ekonomi, orang tua Susanto tak banyak memberi perhatian khusus. Di mata temannya pun, Susanto dikenal sebagai sosok yang tertutup. Dulu sekolah kedokteran, Bu? Iya, sekolah. Bilangnya anak itu juga gitu. Sekolah luar negeri ke Australia. Ke Australia. Wong itu dikasih apa itu jaket, koper, arloji itu dari Taswata itu ngambilnya di kedutaan Australia, Mas. Gimana Pak? Kan banyak pendiam, jarang kumpul sama teman-teman, biasanya jarang kumpul sama teman-teman. Kesannya tertutup loh. Ya tertutup lah itu, tertutup, kesannya tertutup. Terus kan baik ya, orangnya kan ya pendiam intinya ya, kalau sapa orang ya sapa, yang monggo mas itu biasa. Berkaca pada kasus dokter gadungan Susanto, Kementerian Kesehatan melihat prosedur seleksi yang berlapis untuk menyaring dokter seharusnya bisa dijalankan dengan benar. Karena Susanto ini kan dipekerjakan di rumah sakit atau di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk klinik, maka harusnya rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan termasuk klinik harus melakukan suatu selektivitas yang tinggi. Jadi dokter itu nggak gampang loh Pak ya. Jadi dia kalau di rumah sakit itu harus melalui kredensial oleh komite medik. Benar nggak dokter ini mempunyai kemampuan kompetensi yang sesuai dengan kompetensi dan tidak? Betul nggak ijazahnya dan seterusnya? Nampaknya penjara tak membuat jerah. Susanto berulang kali melakoni perannya sebagai dokter. Artinya ada celah yang dimanfaatkan Susanto untuk berkiprah menjadi dokter gadungan yang hanya bermodal ijazah SMA. Oleh karena itu, rumah sakit harus lebih ketat saat melakukan perekrutan tenaga medis. Tak boleh sembarangan merekrut dokter karena ini menyangkut nyawa dan keselamatan manusia. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi. Di antaranya netizen Indonesia yang dibuat gaduh dengan munculnya akun YouTube berbahasa Melayu dengan mengunggah lagu Hello Kuala Lumpur yang diduga menjiplak lagu Halo Halo Bandung ciptaan Ismail Marzuki. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Expose. Wah, gerah. Panas. Minum Adem Sari Sparkling, cepat ademkan panas. Adem Sari Sparkling, dengan es lebih enak. Adem Sari, vitamin C tinggi. Kompas dipersembahkan oleh Morinaga Chilgo. Morinaga Chilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Chilgo. Kompas Update pukul 8 malam waktu Indonesia Barat hadir untuk Anda. Saudara, gara-gara tidak mampu menanjak, sebuah mobil jatuh ke jurang sedalam 10 meter di kota Ternate, Maluku Utara. Proses evakuasi kendaraan terkendala oleh kondisi medan yang cukup curam sehingga membutuhkan alat berat. Sebelumnya mobil minibus tersebut mendadak berjalan mundur dan jatuh ke jurang karena tidak kuat menanjak.
Pengemudi mobil langsung dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka berat. Sedangkan 2 orang remaja yang menjadi penumpang mengalami luka ringan. Ada mobil. Demikian Kompas Update, informasi lainnya dapat Anda simak selanjutnya di program Berita Utama. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo. Nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Planstano esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Berita utama kembali hadir untuk Anda, saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, wartawan dibunuh tetangga. Seorang wartawan media online di Jombang, Jawa Timur tewas di tangan tetangganya. Korban tewas diduga ditembak menggunakan senapan angin. Daim, warga desa Jombang, Jawa Timur ini diringkus polisi karena aksinya menganiaya tetangganya hingga tewas. Peristiwa mencekam ini terjadi pada Kamis malam. Saat itu, warga mendengar keributan dan beberapa kali suara tembakan senapan angin. Korbannya sudah tak berdaya sempat meminta pertolongan, namun pelaku justru mengancam warga yang ingin membantu dan kembali menganiaya korban hingga tewas. Korban merupakan wartawan media online yang tinggal bersebelahan dengan pelaku. Diduga pelaku telah merencanakan pembunuhan ini karena dendam. Dendam, merasa pekerjaannya diganggu sehingga menimbulkan rasa tidak suka, dendam, dan tentunya akan dikembangkan oleh rekan-rekan penyidik. Pekerjaan apa itu? Dia pekerjaannya jualan tas kresek di pasar. Tapi ini baru sepihak belum dikompar dengan keterangan saksi-saksi yang lainnya Polisi masih memeriksa kondisi kejiwaan pelaku. Selain itu, polisi memastikan pembunuhan ini tidak ada kaitannya dengan profesi korban sebagai wartawan. Muhammad Syafiuddin, Kompas TV Jombang, Jawa Timur. Berita pilihan berikutnya, saudara, bela ibu, abang, bunuh adik.
Sakit hati karena mengetahui kelakuan adiknya sering melawan ibunya. Seorang pria di Kota Pekanbaru Riau tega membunuh adik kandungnya sendiri. Usai membunuh, jasad korban dibuang ke sungai. Seorang pria ditemukan tewas di bawah jembatan di Jalan Garuda Sakti, Tuah Madani, Pekanbaru Riau, Rabu kemarin. Kejadian ini sontak membuat warga sekitar heboh. Setelah menyelidiki identitas korban, kurang dari 24 jam, polisi menangkap pelaku pembunuhan. Pelaku ternyata adalah kakak kandung korban. Motif pelaku tega membunuh adik kandungnya ini lantaran kesal dan sakit hati karena sang adik kerap melawan ibunya. Sebelum menghabisi nyawa korban, pelaku mengajak untuk berkeliling kota Pekanbaru. Korban kemudian dianiaya dan jasadnya dibuang ke bawah jembatan. Korban mengalami luka di sejumlah bagian tubuh akibat penganiayaan tersebut. Untuk motifnya, untuk tersangka ini sakit hati, di mana korban selalu melawan dengan orang tuanya. Korban baru datang ya, dari Sumbar, ya. Kemudian dibawa jalan oleh tersangka ini. Di saat perjalanan itu sudah terjadi perdebatan. Berarti pelaku sudah merencanakan dari awal, ya? Kalau itu masih kita dalami. Polisi masih mendalami adakah dugaan pembunuhan berencana dalam kasus ini. Namun saat ini, pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Informasi lainnya, petambang emas tertimbun longsor. Seorang petambang emas di Kabupaten Kuantan Singgi, Riau tewas akibat tertimbun longsor saat melakukan aktivitas penambangan pada Kamis kemarin. Aktivitas penambangan emas ilegal di Desa Tolantam, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau yang awalnya tenang berubah menjadi tegang setelah Denny Murdani, seorang petambang tertimbun longsor. Saat kejadian, korban bersama 3 rekannya sedang melakukan penambangan di kedalaman sekitar 10 meter. Namun tiba-tiba terjadi longsor dan menimpa korban. Sejumlah petambang lainnya mencoba menyelamatkan korban dengan alat seadanya. Tim evakuasi gabungan dan warga akhirnya menemukan korban dalam kondisi sudah tak bernyawa. Telah terjadi kondisi membahayakan manusia, 1 orang tertimbun longsor akibat penambangan emas. Pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, korban ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia dan selanjutnya dibawa ke rumah duka. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Sebelumnya kejadian serupa terjadi di pertambangan ilegal ini pada Agustus 2020 dengan menelan 4 korban jiwa. Citra Indriani, Kompas TV, Kuansing, Riau. Berita pilihan lainnya, Saudara, Malaysia tiru Halo Halo Bandung. Netizen Indonesia dibuat gaduh dengan kemunculan akun YouTube berbahasa Melayu menggugah lagu Hello Kuala Lumpur yang diduga menjiplak lagu Halo Halo Bandung ciptaan Ismail Marzuki. Halo Kuala Lumpur, ibu kota keriangan. Halo Ini adalah lagu Hello Kuala Lumpur yang diunggah akun Lagu Kanak TV di YouTube. Lagu yang diunggah sejak 27 Mei 2020 jadi kontroversi karena nadanya yang mirip dengan lagu Halo Halo Bandung ciptaan Ismail Marzuki. Dari pelacakan yang dilakukan pihak Kedutaan Besar RI untuk Malaysia, akun YouTube pengunggah lagu Hello Kuala Lumpur ternyata dikelola dari India. Jika memang akun ini dikelola oleh warga Malaysia, nantinya akan ada tindakan lebih lanjut. Pihak Kemendikbud menyatakan telah melayangkan protes ke YouTube. Kemendikbud siap mendampingi jika pemilik hak cipta ingin melakukan gugatan hukum. Perlindungan terhadap hak ciptanya ini berlaku sampai 1 Januari 2029. Nah, kami juga siap kalau memang mau mengambil langkah hukum dengan kesaksian atau tenaga ahli ya yang bisa membuktikan adanya kesamaan substansial di antara kedua lagu tersebut. Meski menimbulkan polemik di masyarakat, namun Kementerian Luar Negeri memastikan isu ini tidak mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia-Malaysia.
Yang melakukan itu kan bukan pemerintah Malaysia, itu individu yang melakukan itu. Jadi sampai dalam tahap ini itu belum ada pertimbangan untuk mengangkat isu itu ke government to government. Yang melakukan itu kan bukan pemerintah Malaysia, itu individu yang melakukan itu. Jadi sampai dalam tahap ini itu belum ada pertimbangan untuk mengangkat isu itu ke government to government. Lagu Halo Halo Bandung diciptakan oleh Ismail Marzuki pada tahun 1946 dan telah tercatat hak ciptanya dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tim Liputan Kompas TV. Dan berita pilihan terakhir, saudara, menantang sungai demi sekolah. Puluhan siswa di desa Masungkang menerjang derasnya arus sungai agar bisa tiba di sekolahnya di desa Ondo-Ondo Dulu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Langit mendung menyelimuti saat siswa dari desa Masungkang bersiap untuk menyeberang ke desa Ondo-Ondolu. Hal ini harus mereka lalui demi bisa mencapai ke sekolah. Siswa-siswi ini dibantu orang tua dan kepala desa menyeberangi Sungai Kayua untuk mendapatkan pendidikan. Batuan yang licin, seragam dan buku basah hingga terbawa arus menjadi resiko demi meraih pendidikan yang layak. Kondisi ini harus mereka lalui demi bisa bersekolah di SMP 1 Atap Batui 5. Sekolah tersebut menjadi satu-satunya sekolah yang terdekat dari rumah mereka. Biasanya kalau tidak ada orang tua, kita menyeberang sendiri. Kadang sampai jatuh pernah sama teman-teman. Habis itu kalau kita sudah berangkat sekolah, banjir atau airnya besar, kita nggak bisa sekolah. Jadi kita pulang. Kadang juga kalau misalnya sudah sekolah, baru pulangnya banjir, jadi nggak bisa pulang. Ironisnya, saat musim hujan dan air sungai meluap, datang ke sekolah menjadi hal yang mustahil bagi para siswa. Dan terkadang, mereka juga harus menginap di rumah warga dekat sekolah karena tak bisa pulang. Kalau di cuaca yang model seperti sekarang, dia biasanya dari bulan 4, 5, 6 sampai September itu anak-anak kami itu mendapatkan pelajaran itu banyak yang ketinggalan gitu karena seringnya tidak bisa menyeberang ke sekolah gitu. Untuk datang ke sekolah itu tidak bisa karena akibat sungai besar. Jadi diharapkan pemerintah setempat bisa membangun jembatan yang menghubungkan dua desa ini agar para siswa tak perlu lagi mempertaruhkan nyawanya demi mendapat pendidikan untuk masa depan. Aldrin Talara, Kompas TV Banggai, Sulawesi Tengah. Jangan beranjak dulu, saudara, karena berita utama akan segera kembali usai jeda dengan informasi seorang pengemudi ojek online terlibat cekcok dengan penumpangnya. Cekcok terjadi lantaran penumpang enggan membayar ongkos setelah diturunkan di tengah jalan karena tak mau memakai helm. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft kapsul. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin.
Yang penting kita kerja dulu, bikin barber shop kita ini rame dulu. Rigen, Rizko, dan Hifzi, kini mereka mencoba peruntungan di usaha barbershop. Selamat datang untuk Bapak Komeng, calon pemimpin. Bapak emang dapil mana, Pak? Jakarta Fair. Bukan, pokoknya saya artis dadakan. Saya terkenal artis dadakan. Jam 9 standby, jam 9 di calling, setengah 10 nyampe. Habis nyalon dapil, langsung nyalon presiden. Ikuti hiruk-pikuknya dalam Suci Barbar Show, Minggu 17 September, pukul 10 malam, di Kompas TV. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Expose. Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor. Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No Drop, no bocor-bocor. Percaya, Avian Brands. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin, produksi Konimax. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas. Memberi rasa aman dalam berbisnis, keleluasaan dalam bertransaksi, serta kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Untuk bisnis tanpa batas, buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Ben. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings to Top enaknya. Saudara, seorang pengemudi ojek online terlibat cekcok dengan penumpang di Klender, Jakarta Timur. Helm. Lah enggak, kakak nggak mau bayar. Kakak nggak mau pakai helm. Saya suruh pakai helm. Kakak mau anterin gue sampai-sampai, ya udah anterin saya sampai.
Cekcok antara pengemudi ojol dan penumpang wanita ini terjadi lantaran penumpang enggan membayar ongkos setelah diturunkan di tengah jalan karena tak mau memakai helm. Pengemudi ojol ini mengaku dirinya telah menawarkan penumpang untuk menggunakan helm, namun ditolak lantaran rambutnya masih basah. Di tengah jalan, pengemudi akhirnya menurunkan penumpang karena melihat adanya razia petugas kepolisian. Usai diturunkan, penumpang langsung pergi tanpa membayar ongkos hingga cekcok mulut pun terjadi. Karena saya ikutin nggak pakai helm, dia alasan masih rambut basah. Di flyover Klender itu di pintu busway masuk itu ada polisi, ya kan? Kak, nggak mau pakai helm juga, ya kan? Namanya nadanya tinggi, akhirnya saya juga kepancing. Turunlah di jalan itu di flyover Klender. Sampai kejadian cekcok begitu mungkin nggak. Saudara Presiden Joko Widodo mencurahkan isi hatinya lantaran sulit mengimpor beras dari negara lain yang menyebabkan harga beras naik. Curhatan Presiden Joko Widodo ini disampaikan dalam orasinya di acara Disnatalis ke-60 Institut Pertanian Bogor. Presiden bilang ada banyak hal yang mempengaruhi terjadinya ancaman krisis pangan, mulai dari kenaikan jumlah penduduk, perubahan iklim, hingga situasi geopolitik yang tak kunjung mereda. Selain itu, 19 negara sudah membatasi ekspor pangan, salah satunya adalah India yang sudah menstop ekspor beras sehingga berdampak pada naiknya harga beras di sejumlah negara, termasuk di Indonesia. Negara sudah membatasi ekspor pangan, menyelamatkan rakyatnya sendiri-sendiri. India baru saja stop ekspor beras. Akibatnya harga beras naik di semua negara. Kita mau memperbesar cadangan strategis beras kita, mau impor juga barangnya sulit didapatkan, tidak seperti yang lalu-lalu. Bencana angin kencang disertai hujan lebat menghantam sejumlah daerah di Spanyol. Informasinya sesaat lagi di Berita Utama. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang, tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Peng. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih berasa. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana buruan beli, bisa gratis better lagi. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang, tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Peng. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya.
Expose. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas. Memberi rasa aman dalam berbisnis, keleluasaan dalam bertransaksi, serta kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Untuk bisnis tanpa batas, buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ini Mas Raka, bos muda yang giat bekerja. Dari meeting sambil makan, sampai meeting di jalan, dia memang paling bisa diandalkan. Kalau soal beli bahan bakar, jelas pakai My Pertamina. Gas di rumah habis, pakai My Pertamina, diantar gak pakai lama. Selain itu, pakai My Pertamina bisa dapatkan poin, merchandise, dan voucher yang wow. Yuk pakai My Pertamina, bikin semua jadi istimewa. Woi, jangan sanubruk. Lu yang nggak sanubruk. Nih, yang nggak sanubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop, top enaknya. Saudara, angin kencang disertai hujan lebat menghantam sejumlah daerah di Spanyol pada hari Selasa kemarin. Sejumlah rumah rusak dan pohon-pohon tumbang akibat kencangnya angin. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, Saudara. Saya Algin Fridianto. Dan saya Valentina Sitorus. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Sampai jumpa. Itu adalah bagian dari untuk pemeriksaan secara menyeluruh, bukan hanya medical check up, dari penegakan hukum KPK, Polri, dan Kejaksaan. 3 penegakan hukum ini bersama-sama berkontribusi atas syarat-syarat calon yang menjadi orang nomor 1 bersih dari isu tentang masalah korupsi. Apalagi isu-isu pemberantasan korupsi merupakan bagian dari amanat reformasi yang harus betul-betul kita jalankan, dan PD Perjuangan mendukung seluruh upaya di dalam penegakan hukum tersebut.
Selamat malam saudara. Wacana pemeriksaan para calon presiden dan calon wakil presiden oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menuai pro dan juga kontra. Pasalnya, tak ada aturan yang mewajibkan hal ini dilakukan. Di Undang-Undang Pemilu juga tak ada, sehingga usulan ini dianggap mengada-ngada. Namun ada yang menyatakan wacana ini layak dipertimbangkan untuk dilakukan. Alasannya, guna mencegah tudingan kriminalisasi dan politisasi jika ada salah satu paslon yang diperiksa KPK jelang kontestasi. Juga untuk memastikan semua kontestan yang akan maju di pesta demokrasi ini bebas dari kasus korupsi. Perlukah KPK memeriksa capres-cawapres peserta Pilpres guna memastikan mereka bebas korupsi? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Selamat malam dan selamat datang Ahmad Saroni, politisi Partai Nasdem. Selamat malam dan selamat datang Masinton Pasaribu, politisi PD Perjuangan. Ya, selamat malam. Selamat malam dan juga selamat datang Viva Yoga Mauladi, politisi PAN. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam dan juga selamat datang untuk Habibur Rahman, politisi Partai Gerindra. Selamat malam. Juga teman-teman dari Universitas Indonesia, Politeknik APP Jakarta, STMI, Universitas Pancasila, dan Politeknik Negeri Jakarta. Saudara, inilah Dua Arah. Saya Liviana Charles. Usul agar para capres dan cawapres diperiksa KPK menuai pro dan kontra, dan tentunya tanda tanya. Apalagi usul itu disampaikan politisi Nasdem Ahmad Saroni setelah Komisi Anti Rasuah itu memeriksa Muhaimin Iskandar, cawapres yang diusung Koalisi Perubahan. Saat itu, Caimin diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan TKI di Kemenaker Trans tahun 2012. Nah, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI ini beralasan usul tersebut untuk memastikan bahwa setiap capres dan cawapres yang maju di kontestasi bersih dari kasus korupsi, sehingga tidak ada lagi yang menduga-duga kaitan Anies Baswedan dengan Formula E atau Ganjar dengan kasus IKTP, serta Prabowo dengan program food estate-nya. Bahwa capres-cawapres itu adalah bagian dari untuk pemeriksaan secara menyeluruh, bukan hanya medical check up. Dari penegakan hukum, KPK, Polri, dan Kejaksaan. Nah, ini harus sinkron supaya jangan dalam perjalanan ke depan adalah orang nggak suka dengan si A, dengan si B, itu menjadikan isu akhirnya keributan. Saya siap, semuanya kita siap, dan kemarin bahkan saya sudah diperiksa kan. Apakah itu imbas dari pemeriksaan Gus? Karena salah satu yang menyarankan ini. Ya, siapa itu, pokoknya semuanya harus siap. Menanggapi usul tersebut, PDI Perjuangan mendukung dan menyambut baik upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK dalam pemberantasan korupsi. Selama ini politik juga didasarkan kepada ketaatan terhadap sistem hukum kita. Apalagi isu-isu pemberantasan korupsi merupakan bagian dari amanat reformasi yang harus betul-betul kita jalankan, dan PDI Perjuangan mendukung seluruh upaya di dalam penegakan hukum tersebut, baik dilakukan oleh KPK, dilakukan oleh Kejaksaan, kemudian juga oleh aparatur kepolisian, dan kemudian menjunjung tinggi independensi dari lembaga peradilan. Ya, ada yang menyambut baik, ada pula yang mengkritisi. Salah satunya datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman. Dia menyebut usulan tersebut bertolak belakang dengan logika hukum. Pasalnya, penyidikan pidana harus diawali dengan peristiwa pidana terlebih dulu. Baru setelahnya dilakukan pemeriksaan dengan orang yang diduga terlibat. Lalu, benar nggak sih? Usul agar KPK memeriksa para capres dan cawapres yang maju di Pilpres mendatang ini semata-mata mencari calon-calon pemimpin yang bersih dari perkara korupsi? Atau justru ada maksud lain di balik munculnya usul tersebut? Kita juga kehadiran panelis pada malam hari ini. Beliau adalah Kurnia Ramadana, peneliti Indonesia Corruption Watch. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Jadi wacana ini muncul dari Ahmad Saroni, jadi saya langsung ke Ahmad Saroni. Jadi kenapa harus dilontarkan wacana ini? Ini menarik ya, karena yang kita mau pilih adalah orang nomor 1 di Republik. Jangan ada isu tentang terkait korupsi. Presiden Jokowi 2014 malah menyarankan waktu itu menteri kabinetnya itu harus di clearance oleh KPK. Oke. Maka sekarang kenapa saya usulkan
untuk para capres-cawapres untuk diperiksa KPK. Tapi kontranya adalah, kan nggak ada masalah. Ngapain mesti diperiksa? Betul. Saya adalah pelaku orang yang diperiksa KPK tanpa perkara. Nah, kenapa nggak capres-cawapres yang ada untuk Republik ini diperiksa? Anggaplah dijadikan security clearance. Karena mau jadi nomor 1. Tidak ada lagi kriminalisasi, politisasi terkait para calon ke depan. Tidak ada lagi nanti akan keributan bahwa si A dipanggil KPK, si B enggak dipanggil. Tapi kenapa wacananya baru muncul mepet pendaftaran? Wacana ini sebenarnya pas waktu saya menyampaikan secara spontanitas. Tidak ada agenda mau apalah, nggak ada. Cuman karena saya melihatnya sayang di Republik tercinta kita kalau clearance kepada orang nomor 1 nantinya isunya itu setelah jadi ada isu. Bukan karena kemarin Caimin diperiksa KPK? Enggak, maka itu karena faktor yang lain adalah kita pengen setara. Setara dengan apa yang menjadi syarat. Kan ada penegakan hukum bukan KPK aja, ada polisi, ada kejaksaan dan KPK. Berkoordinasi. Kan bukan berarti orang terperiksa itu adalah orang yang bermasalah. Saya lempar ke Pak Habib. Pak Habib, diperiksa itu bukan berarti ada masalah. Tapi kenapa Anda menilai ini harus ada kasusnya dulu? Ini bukan persoalan bersalah atau tidak bersalah. Ini persoalan alur pemeriksaan pidana. Yaitu di pasal 1, angka 1, angka 5, kemudian pasal 102. Konstruksinya pidana itu adalah informasi dulu. Ada atau tidak pidana. Setelah informasi baru dicari ada atau tidak pidananya. Baru dicari orangnya. Tidak bisa misalnya dicek seseorang apakah dia ini bersih atau tidak. Nggak bisa karena menjadi berkebalikan dan itu berbahaya yang diusulkan ya. Semangatnya bagus, tapi kalau secara teknis dilaksanakan justru akan berbahaya. Kenapa? Akan menimbulkan kekebalan hukum bagi pelaku korupsi yang belum terdeteksi saat dilakukan screening oleh penegak hukum tersebut. Misalnya mau pemilu, mau pilkada, di screening, ya kan? Oh bersih, dideklar bersih, boleh ikut pilkada, boleh ikut pilpres. Tetapi di kemudian hari ada informasi bahwa di tahun sekian, tanggal sekian, dia terlibat kasus korupsi. Declare ya, deklarasi bersihnya itu bisa menjadi alat untuk membela diri bagi orang tersebut. Jadi nggak begitu cara kita memastikan KPK tidak menjadi alat untuk menyingkirkan orang yang ingin berkontestasi. Ya, syaratnya adalah kita harus memastikan KPK benar-benar independen dan transparan. Nah itu yang penting. Jadi kalau dia panggil orang dia harus jelaskan nih latar belakangnya apa, ya kan? Kemudian keterangan saksi dari siapa, kenapa orang ini harus dipanggil. Itu yang harus dilakukan kita. Boleh ya. Pak Habib gini, dalam proses ini bukan terkait dengan orang yang seolah-olah terpidana, tidak. Ini kan melalui kontestasi. Kontestasi ini diperlukan supaya clearance-nya lengkap melalui proses penegakan hukum. Nah, kalau yang 3 orang calon nanti jadi, dia berperilaku pelaksanaan jadi presiden, ada pidananya korupsi, itu lain hal. Tapi sekarang ini gunanya kenapa saya usulin itu adalah merekod dari pihak-pihak 3 orang ini. Misalnya calonnya udah daftar nih, sama lah kayak syarat medical check up. Sama kayak kita buat SKCK. Datang kepada polisi, dicek secara faktual. Kalau nggak ada apa-apa, ya tinggal keluarkan aja surat rekomendasi. Justru tanggapan dikit. Justru saya sudah baca yang soal medical check up itu. Saya pengen menanggapi justru ini berkebalikan dengan medical check up. Ketika kita ingin melakukan medical check up tuh kita memang dalam posisi harus hati-hati ya, yang berlaku adalah presumption of guilty. Ini pasti sakit, harus diantisipasi. Tetapi ketika kita bicara penegakan hukum di sisi lain kita dalam bicara soal HAM ya. Yang disebut adalah presumption of innocent. Itu nggak bisa diterapkan dalam penegakan hukum sehingga
sulit sekali juga kita mendeteksi persoalan hukum. Karena tipikor kita ini bukan hanya menguntungkan diri sendiri, Pak, memperkaya diri sendiri, ini maksudnya, tapi memperkaya orang lain. Kalau kita hanya basisnya memperkaya diri sendiri gampang, pakai pembuktian terbalik juga bisa. Tapi ketika ada memperkaya orang lain kan sulit terdeteksi. Nah, tempus delicti, waktu terjadinya pidana, locus delicti panjang sekali. Siapa yang bisa mengaudit misalnya seorang penyelenggara negara? Dia 30 tahun misalnya. Dia bekas PNS, bekas dosen, ya kan? 30 tahun dia mengabdi, lalu mau diaudit tahun per tahun, kegiatan yang mana? Hampir nggak mungkin. Apalagi kalau dia bukan berlatar belakang misalnya penyelenggara negara, dia seorang swasta, dia pengusaha misalnya. Bagaimana kita mengecek apakah pernah dulu tahun sekian, 80 sekian misalnya, dia menyuap pihak penyelenggara negara dan lain sebagainya. Nggak mungkin. Jadi tempus delicti, locus delictinya sangat-sangat luas. Gitu. Baik, Bang Masinton, kenapa kemudian PDIP ikutan setuju? Ya, pertama kita kan harus memastikan bahwa sistem dalam demokrasi kita itu berjalan baik, fair, ya, dan semuanya setara dan serta memiliki kepastian. Nah, tentu sebagai sebuah syarat atau apalah ya, katakan kalaupun bukan syarat yang diatur secara undang-undang, tapi paling tidak memang kalau disampaikan kepada publik calon si A, calon si B, katakan ya, dia tidak memiliki catatan hukum untuk saat ini. Nah, menurut saya kan itu jauh dari wasangka atau prasangka gitu ya. Nah, artinya apa? Bahwa terhadap, kalau kita lihat nih, pencalonan calon legislatif, itu kan ya dia kalau pernah dipidana, dia harus declare bahwa dia pernah dipidana. Kalau dia pernah tersangkut kasus korupsi, dia setelah berapa tahun kemudian dia harus declare juga bahwa dia pernah tersangkut kasus korupsi yang sudah inkrah gitu. Nah, jadi bahwa dalam sistem demokrasi kita ini diperlukan satu prinsip-prinsip kepastian tadi. Sehingga tidak ada lagi orang berprasangka, oh pemanggilan si Anu, apalagi dengan momentum pengumuman calon wakil presiden atau calon presiden. Kemudian orang berprasangka, ini jangan-jangan karena dia mencalon, kemudian muncul kasusnya, apalagi yang lama begitu. Nah, itu kan melahirkan satu prasangka. Jadi Anda setuju ya dengan idenya Saroni ya? Ya, kalau kita artinya apa? Bahwa ide-ide begini ini ya harus direalisasi itu supaya meminimalisir potensi-potensi prasangka-prasangka dalam politik. Bang Masinton, jubir KPK Ali Fikri kan mengatakan kalau ini nggak ada dasar aturannya, gimana ujuk-ujuk bisa meriksa orang? Kita buka dulu grafisnya. Jadi begini, itu tidak harus dengan tadi teknisnya menurut saya tidak harus dengan memeriksa orang. Kan bisa aja tuh dikatakan, oh si Anu dalam tempo sekian sekian tahun ini selama ini belum ada dugaan-dugaan, baik dia terpanggil sebagai saksi atau diperiksa atau dimintain klarifikasi oleh KPK. Begitupun kepolisian dan kejaksaan. Cukup aja mengeluarkan catatan-catatan ya dari hasil selama ini. Kan nggak perlu harus dipanggil, diperiksa atau dimintakan klarifikasi. Menurut saya nggak harus itu juga. Tapi paling tidak publik terinformasi bahwa capres A, capres B, cawapres A, B, C, dia tidak ada kaitan kasus hukum selama ini. Saya lempar ke Pak Viva. Pak Viva, baca wapresnya PAN, Erick Thohir itu kan dikenal orang yang bahkan sering lapor ke KPK. Kenapa PAN justru menolak? Yang pertama begini, KPK itu lembaga